Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita jumpa lagi ya hari ini di Radio Zoominar, radio yang tidak ada antenanya katanya. Sekarang ada frekuensinya juga. 5 Februari 2021. Kali ini saya ditemani oleh Mas Budi ya. Karena Mas Rizal sedang berhalangan. Jadi sesuai dengan topik hari ini, seperti biasanya, tradisinya karena acara ini disiarkan secara langsung baik di Facebook, fanpage-nya Radio Zoominar maupun di channelnya Bright, seperti di YouTube dan channel-channelnya di Indonesia. Jadi oleh karena itu, mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada saat punya kesempatan berbicara untuk menjaga perbicaraannya, kita menghindari hal-hal yang sensitif, tidak membicarakan politik dan sara dan hal-hal yang tidak diinginkan yang menyakiti satu atau beberapa pihak orang lain. Jadi kita sini fun-fun aja, seperti konsepnya Radio Zoominar, kita santai aja, casual aja gitu, tapi santai serius gitu Mas Budi. Kira-kira. Baik kan Mas Budi ya, kabar kan? Kalau sekarang kita ketemu orang tuh, pertama yang kita tanya, di mana kabarnya, baik ya. Di sini kita hari ini sudah kedatangan tamu ya, tamu yang keren ya, sesuai dengan topiknya. Di situ tulisannya apa? Marketing Research in Business. Yeah. Jadi how to identify market competition using simple marketing research. Jadi sebenarnya ceritanya Mas Budi, kita ingin ajak teman-teman gitu ya untuk membiasakan menggunakan data-data baik internal maupun eksternal, data primer, sekunder, nanti akan dijelaskan ya secara detail oleh pembicara kita yang beken, yang keren, namanya Ika Jatikasari. Halo Mbak Ika udah ada di sini ya. Sebelumnya saya izin saya membacakan ya. Siapa sih Mbak Ika Jatikasari? Mungkin teman-teman radio banyak ataupun di media lain atau advertising banyak yang sudah kenal kali ya, sudah familiar lah artinya. Beliau ini memang kalau kita undang ngomong riset termasuk salah satu sumber yang narasumber yang cocok. Jadi karena latar belakangnya memang dalam di riset, terutama marketing research, memperoleh penghargaan. Ini kalau saya bacakan di sini nanti bisa dijelaskan juga, speakers and guest lecture at various events 2013 sebagai Apnea Turbo Charge individual winner dari Nielsen. Terus juga peroleh Simply Excellence Award Gold ya, Nielsen, wah canggih ya. Terus beliau juga tahun 99 sampai 2001 HR Support Standard Chartered Bank, various position di Nielsen dari mulai Maret 2001 sampai 2012. Wow, lebih dari 10 tahun, satu dekade. Head of Distribution Marketing di Aksa Mandiri, Managing Director di Polling Center. Ini yang Yanti Suganda ya, Polling Center ya. Betul. Director di Ipsos. Beliau sekarang professional consultant for MOH, part-time lecturer at Bakri University, professional contract at various research agency. Waduh, panjang sekali. Jadi untuk lebih detailnya langsung aja nanti Mbak Ika yang jelasan gitu ya Mas Budi. Mas Budi mungkin mau tambahkan, silakan sebelum kita serahkan panggungnya. Mbak Ika ya. Iya, pastinya sore ini bakal mendapatkan satu diskusi yang menarik gitu ya, karena tadi saya sekilas sempat baca-baca tuh, walaupun masih deck belum di Mbak Ika. Saat ini kan masa pandemi ya, ada impact dari nggak cuma dari sisi bisnis yang skala besar gitu ya, bisnis yang skala kecil pun mengalami impact yang sama. Bahkan mungkin beberapa teman kita ada beberapa yang nasibnya kurang beruntung. Jadi kalau misalnya ini bisa jadi bagian dari langkah buat escape gitu ya, mulai bisnis. Nah, Mbak Ika ini bakal ngasih materi yang luar biasa nih, bermanfaat buat kita semua. Silakan Mbak Ika. Oke. Mbak Ika. Langsung aja nih ya. Ya, the stage is yours katanya. Oke, terima kasih ya Mas Budi, Mas Bambang, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih untuk undangannya. Mas Bambang tuh emang hobinya narik-narik aja. Ada acara apa tarik, ada acara apa ditarik gitu ya. Jadi sebenarnya bikin beken itu Mas Bambang bukan saya. Gitu ya. Tapi anyway, terima kasih. Senang sekali saya bisa. Ini sebenarnya saya mau sharing aja apa yang saya sudah perbuat ya, yang sudah lakukan selama kurang lebih 20 tahun di riset. Jadi kalau lihat tadi Mas Bambang cerita, saya lagi ada di Nielsen, ada di Ipsos, saya pernah di Deka juga, saya pernah di Polling Center. Itu part untuk menambah ilmu lah, itu belajar gitu ya. Karena secara formal education sebenarnya saya tidak punya background riset, saya backgroundnya HR, makanya pertama kali kerja saya di HR. Tapi setelah di Nielsen, kok lama-lama lucu juga ya di riset ya gitu ya. Jadi sampai sekarang pun pada saat saya pernah pindah di client side, itu juga nggak jauh-jauh gitu ya. Walaupun saya di situ head of marketing support, marketing distribution, cuman salah satu kerjaannya ya adalah mensupport teman-teman dari sales, bagaimana mereka bisa berjualan dalam arti aiming target pasar secara tepat. Lalu kira-kira program-program apa sih yang cocok untuk konsumen, kurang lebih seperti itu, dan itu juga dihasilkan dari data-data yang ada dan seterusnya. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ. Nah kalau setelah kira-kira 2 tahun terakhir ya, saya pikir kayaknya saya udah cukup lompat-lompat ke sana kemari, jadi akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya enak juga ya, judulnya kolaborasi gitu. Jadi saya sampai punya satu folder sendiri namanya folder collabs gitu ya, collaboration. Itu kolaborasi dengan banyak agencies. Salah satunya adalah Mas Bambang lah. Saya udah sama Mas Bambang udah dari zaman dari jadi klien, jadi bukan klien, jadi teman. Kadang-kadang teman berantem gitu ya. Itu udah macam-macam lah gitu. Oke, anyway untuk mempersingkat waktu, nanti kalau mau tanya-tanya lebih detail silakan nanti setelah acara ini. Ini saya kasih kurung research for business gitu, karena intinya adalah namanya research itu bukan sesuatu yang hanya ngomongin market ya, bukan ngomongin pasar, tapi kita juga ngomongin orang, kita ngomongin ekonomi, ngomongin environment, ngomongin database, ngomongin segala macam gitu. Jadi kalau menurut saya everything I do itu ya research aja gitu ya, pun yang saya lakukan research, ngeliatin orang aja research. Nah, kepoin orang itu sebenarnya riset loh. Jadi kadang-kadang kita juga bisa mengambil kesimpulan, walaupun kadang-kadang kesimpulannya kurang tepat karena kita mengambil sampel yang kurang cukup. Nah, itu sebenarnya part research gitu. Jadi kalau dibilang siapa sih yang bisa research? Ya semua orang research gitu ya. Makanya dibilang using simple method, ya karena sebenarnya simple gitu ya. Simple aja kita merhatiin orang, lagi nunggu bis, lagi nunggu taksi, lagi nunggu meeting, kita pasti mau nggak mau merhatiin orang. Kalau nggak merhatiin orang secara fisik, kita akan merhatiin secara gadget. Nah, emang kalau ngeliatin gadget, ngeliatin apa biasanya? Pasti kan scrolling dari satu akun ke akun yang lain dan seterusnya. That's also research. Tapi sedalam apa dan gimana kita bisa mengambil kesimpulan di situ, nah itu terlepas dari situ ya, objektifnya apa. Nah, kalau ngomongin simpel sebenarnya ya agak susah ya ngomongin simpel gitu ya. Nulisnya simpel bisa, cuman biasanya kalau hasilnya simpel itu biasanya awalnya ribet dulu gitu ya. Ya. Tapi kita coba deh ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bisa sesimpel mungkin dan teman-teman semua bisa mengambil intisarinya bahwa nggak ada yang ditakutin sih dari riset, itu nggak ada yang susah, and anybody can do research gitu. Nah, ini nih yang kadang-kadang bikin ribet gitu ya. Kita terlalu berpikir bahwa riset itu susah, harus ini, harus itu, datanya banyak, aku kan nggak suka angka. Datanya banyak banget, gimana cara bacanya, gimana cara milihnya, metodenya apa gitu ya. At the end of the day, itu kita jadi overthinking. Yang ada adalah risetnya jalan enggak, nggak ngapa-ngapain jadinya, gitu ya. Jadi kita drowning dengan overthinkingnya kita sendiri gitu, karena memikir segala sesuatu dari level yang sudah sulit duluan. Semua sulit gitu ya. Nah, saya mau mulai dulu cerita dengan beberapa case study ya yang pernah saya lakukan. Ada yang masih fresh sekitar 2 tahunan, ada yang sudah umurnya lebih dari 10 tahun. Oke, ini ada beberapa case study di mana klien melakukan studi dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam objektif. Nah, ini yang pertama adalah satu produk bayi di mana dia meluncing. Di sini walaupun teman-teman mungkin kebanyakan adalah teman-teman radio ya, tapi bukan berarti bahwa ini tidak applicable
consider yourself, consider your radio as a brand. Even pribadi aja, personal aja adalah branding, ya. Merek saya adalah IKA Market Research. Kalau dulu merek saya adalah IKA Nielsen, jadi kemana-mana IKA Nielsen, ya. Nah sekarang brand saya adalah IKA Research, ya. Nah sekarang saya ceritanya lagi ngomongin satu produk yang akan muncul, saya bilangin YouTube on the Book. Jadi ini adalah local baby product, gitu ya. Jadi dia lagi mau launching produknya. Mereka pengen tahu gimana sih caranya biar existing customer itu switching ke brandnya dia. Ya, lalu bagaimana mereka bisa masuk ke channel-channel penjualan mereka, ya, bagaimana approach ke ke dokter anak, gitu ya, ke rumah sakit, biar mereka bisa mengendorse produk ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah para penjual sendiri, karena percuma juga kalau kita cuma mengandalkan satu channel, ya, misalnya channel rumah sakit atau channel dokter anak. Tapi kita juga harus melihat channel-channel yang lain, yaitu tradersnya, ya, retailer, gitu ya, toko dalam hal ini. Ya, jadi bayangin kalau di sini teman-teman itu adalah bahwa gimana sih pendengar itu bisa misalnya switching ke radio saya sebagai radio baru, gitu ya. Kemana harus penetrate? Ya, apakah misalnya target saya adalah anak muda, orang tua, wanita dan seterusnya. Yang paling penting dulu adalah kita mau mendefine dulu sebenarnya kita mau cari informasi dari mana. Kalau familiar words-nya adalah responden ya, cuman kalau saya sih lebih bilang adalah informan atau sumber datanya dari mana, kita mau ngambil informasi itu dari mana. Karena kalau tadi dibilang bahwa pengen tahu dari rumah sakit, dari dokter anak, dari toko ya, dari traders, nah kita harus mendefine dulu gitu ya. Of course users juga itu pasti, jadi kayak kalau di radio atau di media adalah audiensnya kita juga harus tahu, tapi environment-nya atau stakeholders yang lain juga kita harus tahu siapa, ada advertisers, ada competitors, lalu ada government misalnya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita harus define. Tapi apakah kita memerlukan semua stakeholders itu sebagai informan? Nah itu yang kita harus melimit gitu ya. Jangan semuanya kita jadikan sumber informasi, malah bingung sendiri. Nah, kita sudah tentukan target respondennya siapa, metodenya apa, toolsnya apa, lalu kira-kira berapa panjang. Nah, ini adalah paling penting pada saat kita mau bikin riset itu adalah planning. Ya, nanti ada beberapa contoh juga yang penting adalah planningnya dulu. Saya ada satu project, plan-nya sendiri, ini belum jalan ke lapangan, itu tuh sekitar 2-3 bulan. Segitu lamanya. Tapi kita dari awal sudah bilang, ini takes time ya. Karena kita mau make sure, karena pada saat kita sudah sampai lapangan, kita sudah ambil data, kalau ternyata tidak sesuai dengan yang as plan, percuma juga. Jadi garbage in, garbage out. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah lamaan dikit nggak apa-apa. Ya, makanya kadang-kadang memang ada klien gini, kamu mau bikin riset buat kapan? Minggu depan. Tapi tergantung juga. Selama mereka sudah punya informasi yang benar, sudah punya semuanya terplan ya. Jadi plannya adalah dilaksanakan dari sisi kliennya. Saya sudah tinggal menjalankan atau eksekusinya saja. Tapi intinya semua harus terplan. Aku belum dibuat ya. Oke. Nah, berapa banyak gitu ya? Itu juga penting juga gitu. Karena apa, nanti berhubungan juga dengan waktu, dengan biaya, dengan resources gitu ya. Nah, menentukannya gimana? Nah, itu ada pelajaran statistik sendiri ya. Menentukan berapa banyak yang akan kita wawancara dan seterusnya, itu juga ada satu rencana tersendiri, tergantung objektifnya, tergantung informasinya kita mau ambil sedalam apa dan seterusnya. Metodenya mau seperti apa? Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya focus group discussion ya. Ada focus group discussion, ada IDI itu in-depth interview, jadi wawancara satu-satu, lalu ada focus group discussion. Pada saat kita menentukan hanya mau satu grup saja, 2 grup, 3 grup, isinya 6, isinya 4, isinya 8, itu juga tergantung juga nanti dari objektifnya dan dari subjek yang mau kita diskusikan itu apa. Ya, seperti yang saya bilang, kalau ujungnya mau simpel, sebenarnya ujungnya pasti akan jadi simpel. Cuman ini yang harus kita pahami dulu as a basic. Kalau udah sering dilakukan ya exercising seperti ini tuh udah gampang. Oh, kalau misalnya objektifnya kayak gini, saya perlunya sekian responden, coverage-nya sekian, dan seterusnya. Nah, intinya adalah hasilnya memang bagus karena banyak dari mereka itu willing to shift.
Nah, tapi harus diingat bahwa willing to shift itu kan klaim. Ya, kita ngomongin bahwa ibu mau nggak pindah ke brand A dari brand B misalnya. Mau asal ada ABCDF-nya. Nah, dari hasil itu mereka willing to shift. Dari ownernya juga, store owner, dari trader juga mereka mau welcoming produknya gitu ya. Karena dia ada sales management, karena dia ada promotion staff, ada brosur gitu dan segala macam di provide oleh hospital juga. Pokoknya hasilnya udah bagus banget lah. Semuanya welcome karena memang produknya juga bagus. Nah, saya cerita sedikit nih, yang saya belum cerita di sini adalah sebelum masuk ke dalam area ke customer dan juga ke stakeholders yang lain, mereka juga melakukan namanya product testing. Ya, jadi make sure bahwa produknya mereka itu pada saat launching itu diterima. Ya. Nanti kalau saya cerita lagi tentang proses atau product life cycle itu that's another story ya. Tapi intinya adalah responsnya bagus. Semua mau jadi health consultant-nya lah, mau jadi endorsement dan segala macam. Nah, tapi cukup nggak sih gitu? Karena apa? Pada saat kita tanya mau. Typically orang Indonesia kalau ditanya willing tuh willing. Ditanya mau beli rumah nggak? Mau. Kenyataannya beli rumah apa enggak? Nggak tahu. Nah, tapi kita akan tahu dari mana kalau mereka beneran willing to switch, willing to purchase, ya, willing to use dan segala macam dari mana? Nah, kita harus ngecek, benar nggak sih yang mereka omongin bahwa willing, semuanya willing itu benar-benar dilakukan. Jadi begitu dari satu studi ini kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Harus ada regular namanya brand tracking, ya, seperti apa. Nah, tapi unfortunately udah masuk COVID. Jadi ini studi benar-benar terhenti di bulan Maret 2020. Seperti apa sekarang produknya? Saya belum ke toko juga ngecek botolnya seperti apa, salesnya seperti apa, belum tahu. Nah, tapi apakah mereka berhenti sampai di sini? Enggak. Ya, nanti kita ngobrol tentang ini gimana kalau kita mau bikin riset dulu. Nah, sekarang berikutnya adalah The Legend. The Legend ini dia itu sudah di sini dari tahun 1969, berarti umurnya berapa? 51 ya. 52. Nah, udah kurang lebih hampir 52 tahun di sini, tapi mereka baru melaksanakan market perception. Gitu. Kenapa? Kok udah 50 tahun, udah setengah abad, ujuk-ujuk pengen bikin market perception. Itu background-nya sudah sangat panjang. Intinya adalah mereka merasa bahwa kok revenue gue turun. Ya, intinya. Ujung-ujungnya biasa begitu, sales gue turun. Nah, dia pengen tahu sebenarnya persepsi mereka towards specifically brand saya, ataupun towards kategori seperti apa. Gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya di media juga, nama itu kan penting. Ya, jadi pada saat kita misalnya, kenapa sih orang nggak dengerin radio saya atau tidak mengkonsum media saya, entah baca, entah nonton dan seterusnya. Bisa aja persepsi konsumen towards kita, towards brand kita itu tidak seperti yang kita expect. Kita sudah meng-set nih bahwa orang persepsinya adalah kita mau memasang image kita seperti ini misalnya. Tapi ternyata yang kita lakukan berbeda. Jadi yang diterima sama konsumen juga berbeda. Nah, jadi walaupun mereka sudah setengah abad, mereka juga pengen tahu sebenarnya persepsi orang Indonesia terhadap NGO itu apa sih, terutama international NGO. Lalu mereka pengen tahu donors habit. Kan di sini tuh gede ya, maksudnya orang yang namanya zakat 2,5%, persepuluhan, itu tuh kayaknya memang secara agama sudah dilakukan. Tapi apakah karena itu saja karena kewajiban atau memang nilai itu mereka ada habit. Lalu kira-kira siapa lagi sih market potentialnya, siapa competitors-nya, dan positioning-nya mereka itu apa gitu ya di mata konsumen. Nah, balik lagi pertama kita harus tahu dulu siapa informannya, ya. Karena mereka pengennya nyari duit yang gede, ya udah saya ambilnya high net worth individuals gitu ya, C-level biasanya yang memang mereka tuh ya udah mah tajir, hobinya nyumbang gitu ya. Nah, itu yang kita cari. Kita wawancara mereka, lalu kita lihat juga orang-orang yang memang suka berdonasi itu seperti apa, dan juga orang-orang yang belum berdonasi tapi pengen. Kita lihat kendalanya itu apa sih, barriers-nya apa. Lalu untuk orang-orang yang sudah berdonasi, kira-kira motivasi mereka apa sih kalau berdonasi itu. Karena bisa aja berdonasi memang karena saya kewajiban, karena saya tahu itu brandnya bagus, karena saya tahu bagaimana mereka menyalurkan, atau hal-hal yang lainnya. Barriers-nya apa? Macam-macam.
Misalnya organisasinya tidak open, jadi mereka tidak tahu diseluruhkan kemana dan seterusnya. Nah, di sini tadi yang dari awal sampai yang sekarang ini kita juga ada combine metodologi juga, jadi ada target 1 sama target 2. Ya. Yang dilakukan juga kita ada 2, kualitatif, kuantitatif, 3 malah ada desis. Ya, jadi jangan mulai terpusing dulu tuh. Waduh, jadi banyak. Masa harus semuanya sih? Kual iya, desis iya, kuantitatif iya, mana responnya banyak-banyak lagi dan seterusnya. Ya, jangan dipikirin dulu nanti kayak gambar yang pertama drowning, jadi ujung-ujungnya nggak mau bikin. Nah, yang kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena kita pengen tahu kan persepsi. Kalau persepsi itu sesuatu yang tidak bisa kita kuantitatifkan. Karena kita pengen tahu kenapa dia suka, kenapa dia nggak suka, kenapa dia termotivasi untuk berdonor, kenapa dia tidak termotivasi untuk berdonor. Jadi barriers kita bilang ya. Nah, sama juga pada saat orang-orang kok program gue di jam segini itu kok rendah banget dibandingin yang lain. Barriers-nya apa? Kalau dulu dari angka kuantitatif memang bisa. Kalau di Nielsen itu kan karena angkanya semua kuantitatif. Kita lihat trennya, kita lihat historicalnya, kita lihat behavior orang-orang seperti apa. Oh, kalau jam sore jam siang pasti rendah gitu ya, karena misalnya masih jam kerja. Cuman kalau sekarang zamannya COVID bisa jadi terjadi, atau malah bisa jadi semua jam jadi tidak memungkinkan, karena kayaknya meeting jadi unlimited banget, meeting terus bisa sehari sampai malam. Karena pengalaman saya aja meeting bisa mulai jam 8 malam, jam 7 malam, jam 10 malam, jadi udah bingung nih prime time di mana, yang off peak-nya di mana dan seterusnya. Nah, tapi metodologinya ini intinya adalah pada saat kita menentukan kita harus tahu dulu juga objektifnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan di belakang pada saat apa sih kualitatif, apa sih kuantitatif. Lalu kuantitatifnya juga kita ada questionnaire, ada. Nah, ini juga penting nih ya. Kenapa kita harus batasi namanya level of interview? Karena itu juga kalau tidak dibatasi, pertama kan kita juga nggak mau ya diwawancara 2 jam gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kayak itu, udahlah masukin aja semua biar sekalian. Nah, kata sekalian itu yang kadang-kadang jadi mubazir. Berarti datanya ada, cuma sebenarnya nice to have aja. Core-nya malah jadi kita tidak bisa mendapatkan informasi secara dalam. Ya. Nah, ini desk-research-nya. Desk-research-nya juga kita lihat dari financial report yang dipublish. Karena kenapa? Kita pengen tahu market sizing-nya. Seberapa besar sih market donasi itu, ya, gede apa enggak gitu ya. Ada NGO A, B, C, D, E, F, kita compare, itu adalah kompetitor-kompetitornya si NGO X yang tadi saya sudah bilang. Nah, apa yang terjadi? Bahwa ternyata awareness-nya sangat rendah. Ya, awareness-nya rendah, credibility-nya juga so-so gitu ya. Jadi yang seingat saya waktu itu kredibel karena international, cuman the rest of it mereka nggak tahu gitu ya. Jadi so-so banget gitu ya. Apakah cocok dengan saya? So-so juga. Jadi kadang apa dia nggak tahu sebenarnya ini organisasinya bergerak di bidang apa yang sudah melakukan dan seterusnya. Nah, sementara kalau untuk NGO yang lain itu ada yang less credible, ada yang memang ini yang agama mungkin sudah bisa ngira kira-kira mana. Jadi di sini ada yang higher familiarity yang ke atas, yang ke kanan itu more credibility. Jadi semakin kanan biasanya kalau yang religion based itu more credible dari harga. Nah, lalu market sizing-nya seperti apa? Nah, setelah dihitung segala macam, dari segala macam asumsi yang kita dapat, akhirnya itu ada estimation untuk revenue-nya sekitar 25 miliar. Jadi apakah terjadi atau tidak, itu tidak purely dari research, karena harus ada ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, gimana caranya gue bisa dapat 25 miliar, karena sebenarnya harusnya duitnya ada, ya, dengan action plan yang tepat, gue bisa dapat 25 M. Nah, next-nya mereka lakukan adalah mereka ganti nama dulu, nggak ganti nama sih, merevisi nama mereka biar lebih berbau lokal, karena ada masukan juga terlalu internasional, jadi saya nggak tahu ini sebenarnya mau disalurkannya kemana, karena saya nggak mau loh kalau nyumbang misalnya tiba-tiba ke Afrika, tiba-tiba ke negara-negara, padahal kan di sini juga lebih banyak yang membutuhkan, jadi mereka menambah kata yayasan di depannya supaya terlihat lokal. Nah, ini juga sebenarnya harus sesuatu yang direview, apakah works atau tidak. Ya, jadi ada continuous study juga yang memang harus dilakukan secara rutin.
Nah, kalau ini cerita sekitar mungkin hampir 15 tahun kali ya, ini ada radio baru, ya. Radio baru atau brand baru biasanya research budgetnya juga very limited. Mereka pengen tahu gimana cara meng-attract radio listener, sama seperti tadi si brand yang baru launching. Tapi kalau mereka bagaimana switching, ini juga sama. Bagaimana sih existing radio listeners itu switching ke radio saya. Untuk anak muda radionya ya. Nah, tapi tadi kalau dibilang, Kak, gue nggak punya duit, gue nggak bisa kalau bikin tuh ratus-ratusan responden, atau gue bikin grup-grupan kualitatif gitu. Ya udah, apa yang dilakukan adalah, jadi mereka meminta untuk tim membernya untuk mengambil informasi sendiri dari lapangan. Ya, jadi dari mereka keluar rumah sampai mereka pulang. Nah, tapi terplan juga, ini bukan sesuatu yang sifatnya yaudah pokoknya lo ini ya observe ya gitu, enggak, itu semua sudah terplan. Misalnya for this week itu subjeknya tentang apa, kita mau observasi tentang siapa dan seterusnya ya. Nah, dari situ didiskusikan tuh secara tim, kira-kira take out-nya apa sih, behavior-nya tuh 1824 seperti apa, karena mereka benar-benar observasi, tidak melakukan tanya jawab. Jadi bisa dibilang apakah dia umurnya 24 atau 26, nggak tahu juga, kurang lebih lah anak-anak mahasiswa atau orang-orang yang baru kerja gitu ya, itu yang mereka jadi target atau target observasi mereka sehari-hari. Nah, lalu didiskusikan nih kira-kira apa sih gitu ya yang mereka kira-kira lagi seneng lakukan, behaviornya mereka seperti apa, nongkrongnya gimana, sekarang kata-kata yang lagi musim itu apa, dan seterusnya, itu yang dikumpulkan jadi satu menjadi sebuah informasi. Lalu ini akhirnya mau nggak mau harus ngeluarin budget juga untuk melakukan menentukan playlist, ya. Nah, resultnya walaupun tidak solely, ini saya kasih bintang karena tidak solely dari hasil yang seperti itu, tapi banyak juga aktivitas yang dilakukan. Jadi nomor satu berdasarkan datanya, terus dia memang menjulang sekali, revenue-nya juga naik, dan yang paling penting adalah mengimpact kepada anak perusahaan yang lain, gitu ya. Itu balik lagi kenapa image itu juga sesuatu yang penting, karena pada saat kita sudah building our image properly, dalam arti as plan, saya mau plannya adalah dilihat sebagai researcher, tapi I don't act like researcher, dan Mas Bambang nggak akan manggil saya. Ya, untuk jadi Kak ngomongin riset yuk, nggak akan begitu. Mungkin Mas Bambang juga, tokohan Mas Bambang akan ke orang lain, bukan saya. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan juga pada saat kita mau melaunch our image, either personal image ataupun our company's image, itu harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, jadi intinya itu apa? Kalau misalnya kita mungkin kalau yang sudah punya company lama, ada yang pakai insting, ya. Tetapi sebesar apa sih insting itu bertanggungjawabkan, dalam arti kalau misalnya fail, kita mau ngapain? Kalau sukses, kita mau ngapain? Tidak termeasure dengan pasti. Tapi pada saat kita punya datanya, apapun bentuk datanya, kita bisa memprediksi. Jadi kalau di riset itu sebenarnya adalah meminimalisasi resiko. Ya, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan term itu, bukannya tidak ada resiko, tapi kita minimalisasi resiko. Karena kita tahu kita berhadapan apa. Kita pasti akan fail di satu titik, fail dalam arti tidak sesuai dengan rencana, cuman paling tidak kita sudah tahu kalau itu tidak berhasil, dan kita mau ngapain. Ya. Ini Arthur Conan Doyle mungkin pada tahu ya si detektif. Nah, dari sini kita pengen tahu sebenarnya riset itu apa sih, gitu ya. Kadang-kadang kalau klien, kayak mau bikin riset deh, gitu ya. Oke, riset itu apa sih? Yang paling mendasar yang saya tanyakan adalah masalahnya apa sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, either ngapain bikin riset. Yang kedua, either dia memang denial kalau dia punya masalah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak ada sih masalah gue sih, ya udah ngapain bikin riset gitu, ya kan? Karena salah satu tujuan kita mencari informasi di lapangan adalah kenapa ada sesuatu yang salah di tempat saya. Either misalnya kenapa tiba-tiba sales gue turun, either kenapa tiba-tiba pendengar gue turun atau user gue turun, atau tiba-tiba gila ada news on the block nih, ada players baru, what should I do?
gitu ya. Atau seperti itu. Atau misalnya gue lagi mau launching satu produk baru, satu program baru, satu inisiatif baru, satu layanan baru. Gue mesti ngapain? Nah, itu kan sebenarnya adalah problem di sini bukan sesuatu yang harus bentuknya negatif ya. Intinya adalah kita pengen tahu sesuatu dan kita pengen mencari faktanya. Ya, in an organized way. Itu kuncinya. Jadi walaupun tadi kelihatannya cuma observasi orang jalan, ngeliatin orang lagi ngapain dan seterusnya, tapi itu sudah ada rencananya dulu di awal. Apa yang diperhatikan, siapa yang diperhatikan, mana limitasinya. Jadi jangan kadang-kadang kalau nggak di-plan nanti dia akan di-observe adalah semua hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan dari perusahaan. Nah, formal gathering of data, information, and fact. Kalau ngomongin formal dari dulu kayaknya kalau ketemu orang research itu kelihatannya selalu serius, formal gitu ya. Padahal sama-sama aja kita ya, kelihatannya aja serius. Gitu. Padahal sebenarnya serius banget. Jadi formal gathering of data. Formal tuh dalam arti adalah apa yang tadi formal apa enggak? Itu formal juga. Kenapa? Karena direncanakan. Ya. Kalau misalnya informasi yang kita dapatkan itu tidak menambah ilmu, berarti ada yang salah dengan plan kita. Kalau ternyata ya elah gitu doang, nah itu berarti ada something wrong gitu. Tapi bisa juga riset juga memvalidasi, gitu ya, memvalidasi sesuatu yang kita hipotesa, ya. Nah berikutnya adalah collection and evaluation of information about particular subject. Nah, objektif itu juga salah satunya jangan banyak-banyak dalam satu kali jalan survei. Karena nantinya jadi kalau bahasa Sunda teh paciweuh gitu ya. Ini ada, itu ada, semua ada, terus apa? Ya. Nah, intinya adalah kita harus mencari satu jawaban. Kalau ternyata hasilnya tidak menjawab objektif, ada yang salah. Salahnya di mana? Salah nanya. Objektifnya apa? Nanyanya apa? Keluarnya apa? Nah, kalau kita tidak mengenerate new knowledge juga, artinya juga ada yang salah dari cara kita nanya. Ya, karena sesuatu yang, ya ini mah gue udah tahu, ya ini mah udah gue tahu. Nah, terus ngapain bikin riset gitu? Karena kita harus mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Ya. Nah, ini kayak tadi tuh ada kualitatif, ada kuantitatif. Ini sebenarnya nanti mungkin bisa dibaca juga ya, informasi ini. Jadi intinya adalah kalau yang namanya data primer itu data yang kita ambil dari sumbernya langsung, ya. Apakah bentuknya bisa face to face, ya, tatap muka langsung, online. Jadi kalau dari zaman sebelum pandemi juga online survei sudah ada, atau by phone. Nah ini yang dua typical method ini, online dan face to dan phone interview ini sekarang lagi jadi banyak gitu karena satu sudah sulit untuk tatap muka. Dan memang lebih cepat hasilnya. Cuman juga ada beberapa yang harus dipersiapkan lebih detail. Salah satunya adalah, yaitu kalau online kita harus punya database. Ya. By phone juga kita harus punya database. Dan kesulitannya adalah response rate-nya biasanya atau kemungkinan kita untuk mendapatkan responden yang menjawab secara full itu akan lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan face to face. Ya, jadi penggambarannya adalah kalau untuk phone interview, kalau saya mau nggak dapetin 100, minimal saya harus punya data 5 sampai 10 kali lipat itu untuk dapetin 100. Begitu juga dengan online. Karena apa? Saya kan balikin aja ke diri sendiri. Emangnya setiap kali terima link kita akan langsung jawab? Apakah kita akan langsung buka? Seperti itu. Ya, ada plus minusnya lah. Nah, kalau untuk secondary itu bisa dari ya Mbah Google ya semuanya, tapi don't believe everything on Google. Harus divalidated, tapi biasanya kita cari yang sifatnya lebih memang spesifik ke Euromonitor atau dari agencies biasanya mereka suka publish informasi-informasi dari tulisan-tulisan ya dari pemerintah atau dari sosial media. Sosial media juga harus dilihat ya sosial medianya punya siapa. Nah, secara metode tadi ada kualitatif sama kuantitatif. Kapan kualitatif, kapan kuantitatif. Kualitatif itu kalau kita mau cari informasi secara dalam, secara detail, selalu ada why, kenapa. Nah, itu harus pakai kualitatif. Jadi misalnya tentang persepsi atau tentang motivasi. Kalau motivasi
tidak bisa dijawab dengan kuantitatif, tidak bisa hanya sekedar yes or no ataupun skala. Tapi harus tanya, kenapa Anda melakukan ini? Kenapa nggak ke sana? Gitu. Kalau ke sana, emang kenapa? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kalau untuk kualitatif ini yang disebut dengan ada yang melit atau moderate, namanya moderator itu dia harus tahu satu tentang subjeknya dan harus tahu bagaimana cara memprobing. Ya, jadi kayak wartawan gitu ya, itu udah paling pintar, cuman kadang-kadang mereka jadi lose fokus karena terlalu detail gitu ya. Jadi kalau untuk researcher kita juga pakai guideline juga, balik lagi, jadi nanyanya juga tidak sembarang, kita tetap ada guidelines-nya. Ya, kalau kuantitatif itu intinya adalah lebih numerik lah, ya. Berapa banyak, ya. Coverage-nya biasanya lebih luas dan biasanya ada teori-teori yang mendukung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau tujuannya ada dua, yang pertama sindikasi ataupun custom. Kalau sindikasi itu yang kayak punya Nielsen itu syndicated, artinya adalah ada nggak ada, pokoknya Nielsen menginitiate untuk membuat tracking study, bikin radio diary, bikin TV rating, bikin media index, sekarang namanya kalau nggak salah CMV ya namanya, yang print itu, lalu ada retail audit tracking, ada consumer panel, di kantor juga ada home panel dan seterusnya. Syndicated artinya adalah bahwa banyak yang bisa mengakses ke informasi yang sama. Gitu. Sementara kalau custom itu very spesifik. Ya, jadi biasanya, tapi ada juga klien pengennya syndicated tapi isinya di custom gitu. Ya. Seperti itulah. Dan pernah terjadi juga waktu saya zaman dulu di Nielsen ya namanya klien is the king, so bisa aja lah, ya. Nah, ini step-stepnya saya juga nggak akan bacain terlalu detail ya, tetapi intinya adalah problemnya harus tahu, objektifnya juga harus tahu, ya. Apa yang mau di-solve-kan itu apa? Kalau kita pikir bahwa kita hidupnya kalau kita nggak punya masalah, ya nggak usah repot-repot bikin riset, gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita udah tahu, kita salesnya turun karena misalnya memang kita lagi kekurangan orang sales misalnya, ya udah udah tahu ngapain, ya. Lalu bikin plan, ya. Kita bikin plan itu kira-kira informasi yang diperlukan apa. Ini termasuk juga pada saat kita membuat kuesioner, ya. Kita bikin kuesionernya, bagaimana kita mengkolek informasinya mau seperti apa, kita menganalisa dan juga bagaimana kita mengriset, gitu. Mungkin teman-teman gini, simpel dari mana sih ini, dari tadi kayaknya ribet banget ya, semuanya wordy, tabel dan seterusnya. Cuman balik lagi, ini sebenarnya adalah satu proses yang standar ya. Pada saat melakukan apapun, kita mau bikin radio, kita mau bikin program, kita mau bikin apapun, flow-nya kan sama ya. Kita harus tahu objektif kita apa, kita harus bikin planning, kita harus tahu kita mau ngapain gitu ya. Kita harus menganalisa kompetitor dan seterusnya. Presenting itu kan something else ya, itu hanya lebih kepada biar orang-orang tahu bahwa kita melakukan sesuatu loh. Nah, ini balik lagi tadi, collect, record, analyze, interpret, yang bisa mensupport kepada decision maker. Itu aja, collect, record, analyzing, and interpreting. Jadi ini memang sangat penting pada saat kita mau memutuskan sesuatu. Itu sangat membantu sekali. Jadi kayak tadi Pak Detektif bilang, ya jangan pakai teori-teori lah kalau nggak ada data supportingnya. Gitu ya, data supporting could be anything. Nah, kapan nih kalau kita harus bikin riset? Pasti kalau mau bikin bisnis baru, apapun bentuk bisnisnya, di riset dulu lah. Kira-kira ini produk bakal ada yang mau apa enggak? Udah ada di market apa belum? Kalau udah ada, kira-kira kelebihan produk gue apa sih? Ya, mau start your business, any kind of business. Nah, kalau misalnya mau follow up kayak tadi, saya udah bikin produk tes, lalu udah bikin initial tadi, responnya bagus. Nah, terus kita evaluasi, benar nggak sih yang mereka omongin itu, gitu ya? Benar nggak sih mereka mau beli produk saya? Benar nggak sih mereka mau meng-endorse produk saya, gitu ya? Nah, itu harus yang ada di follow up atau monitoring and evaluation. Ya, jadi biasanya kalau di study itu ada yang namanya monitoring dan post evaluation. Itu yang paling penting prosesnya. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan, program-program yang kita lakukan itu works atau tidak. Ya, bisa dianalisa dari mana saja, bisa macam-macam. Apakah dari hasil sales, bisa juga.
dari jumlah pendengarnya, bisa juga atau lain-lain tergantung dari objektifnya. Nah ini kalau misalnya mau ada produk baru, layanan baru, ide bahkan ide. Ini jadi banyak juga kalau dari brand itu baru ngide aja, baru mau ngide dia akan bikin riset dulu. Kira-kira ide gue works nggak? Karena apa? Daripada dia bikin produk dulu, baru di riset, kalau misalnya tiba-tiba fail, itu kan sudah ada biaya yang keluar. Kalau ide kan nggak bayar. Ya, biasanya dengan gimana? Dengan ideation. Ya kita fokus group discussion dengan target audience kita tanya kira-kira kalau gue ngide kayak gini, oke apa enggak? Gitu ya, baru di follow up dengan bikin mock up dan seterusnya. Atau hanya ongoing research saja, customer satisfaction misalnya, itu harus sesuatu yang regularly dilakukan oleh pemilik brand apapun. Ya, kalau media dibilang brand ya medianya dan seterusnya. Karena apa? Karena walaupun untuk produk-produk yang sudah besar, contoh FMCG yang sudah gede-gede itu, mereka justru customer satisfaction-nya itu mereka tracking per bulan. Apalagi kalau mereka berhubungan dengan layanan. Ya, itu akan regularly mereka lakukan. Perbankan gitu, itu pasti dalam sebulan sekali mereka pasti akan ada trackingnya. Puas apa tidak dan seterusnya. Karena mereka berhadapan dengan garda depan yang ribuan jumlahnya. Ya, even untuk FMCG juga seperti itu. Kalau mereka tidak punya standar atau indeks tersedia untuk pelanggan, bisa kacau pada saat ada force major. Ya, jadi customer satisfaction itu juga nanti akan membuild kepada corporate reputation. Brand tracking juga melihat seberapa sehat sih brand kita, dalam arti apakah orang masih aware. Kalau baru ya, kalau misalnya kita sudah launching, kita cek awareness-nya, dari situ dari awareness kita naik sampai akhirnya ke advocacy. Sudah sampai belum sih brand kita sampai kepada orang merekomendasikan brand kita kepada orang lain. Nah itu yang harus kita tracking juga. Jadi jangan hanya puas sebatas awareness. Kalau aware aja mah, ya tahu. Terus ya nggak ada benefitnya, ya terkenal doang gitu ya. Tahu aja gitu ya. Atau market intelligence. Nah, kalau market intelligence ini juga biasanya memang banyak untuk di fast moving ya, yang pengen tahu kompetitor tuh ngapain, bikin apa, kalau nambah flavornya apa. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat ini tiba-tiba ada aja ditambah madu lah, ditambah apa, itu ada dari market intelligence. Caranya gimana? Bisa macam-macam. Dari cara dengan yang riset seperti yang tadi sudah saya ceritakan, atau bisa dengan cara-cara detektif. Jadi saya dapat cerita di klien itu sampai mereka punya tim market intelligence yang memang hobinya nongkrong di depan pabriknya kompetitor. Jadi dia nongkrong aja di warung situ, ngobrol sama abang beca, ngobrol sama tukang ojek dan seterusnya. Karena dia pengen tahu truk itu keluar jam berapa, masuk jam berapa, kira-kira mereka bisa kalau truk yang segede gini berarti mereka bawa segini. Mereka kemana ya tujuannya? Distribusinya kemana dan seterusnya. Ya, jadi sampai segitunya kalau untuk memang produk-produk yang very kompetitif. Ya, nah kalau ini kapan kita tidak perlu research? Jadi saya kalau sama research semua orang kayaknya gue butuh riset deh. Tapi ini kapan kita tidak perlu research? Kalau kita tidak bisa open minded, kalau kita kekeh dengan pendapat kita, mendingan nggak usah. Karena kalau nanti hasilnya tidak sesuai, susah. Itu research akan jadi useless. Kalau nggak punya waktu, ya. Kalau misalnya, aduh minggu depan mau ada rups nih, tapi gue pengen tahu nih, kira-kira di market kan seperti apa. Bikin. Tidak akan maksimal. Gitu. Bisa dilakukan, bisa, tapi tidak maksimal. Apa biasanya? Desk research. Ya, tapi desk research berarti hanya apa? Ada yang kita bisa temukan saja. Kalau kita tidak punya tools yang tepat, ya dapatnya dari Google lagi. Gitu. Ya, kecuali kalau kita memang sudah canggih, punya machine learning dan seterusnya. Kalau cuma nice to know aja, karena kita tahu nggak akan bisa, gue cuma pengen tahu aja, kira-kira orang senang nggak sih dengan konsep ini, tapi nggak doable. Ya. Karena orang kan cenderungannya, pasti nanti pertanyaan gini, kalau misalnya ada satu konsep tersendiri, nanti pertanyaan gini, emang bisa? Gitu. Kalau kita jawabannya, ya enggak sih, cuma pengen tahu aja. Nah itu kecuali kalau memang duitnya mau dibuang-buang ya, tapi mendingan jangan ke sana. Gitu ya. Lebih ke sesuatu yang memang bisa dilakukan. Kalau informasinya sudah ada,
Nah ini juga sebenarnya cuma karena nggak mau pakai atau karena ketidakpercayaan dengan sumber informasi misalnya, ya kejadian sih saya zaman dulu gitu ya, gua nggak percaya sama data lo, ya udah bikin sendiri, tapi kan useless juga, ngapain bikin sesuatu yang sama, gitu ya, mau percaya nggak percaya, tapi data itu ada, gitu, jadi agak useless kalau saya selalu bilang, saya beberapa kali ditawarin, ayo kak kita bikin TV rating sendiri, atau kita monitoring iklan sendiri, saya bilang ngapain? Kalau mau bikin sesuatu yang belum dilakukan, then it will enrich. Karena balik lagi namanya research, kalau nggak ada added value-nya, tidak menambah ilmu, useless. Ngapain bikin research gitu? Jadi banyak nggak, aku pengen aja, gue nggak mau aja si biru itu selalu ada di mana-mana gitu ya. Tapi ya saya bilang ngapain? Saya juga nggak mau melakukan hal yang sama. Tapi untuk gain trust dari industri kan juga tidak gampang. Gitu ya. Jadi tapi banyak loh yang mereka melakukan sesuatu for the sake of I don't trust that source. Kalau ternyata biayanya lebih besar daripada yang dihasilkan, daripada benefitnya, cost lebih besar daripada benefit. Nah itu lebih baik enggak. Misalnya gue pengen bikin nationwide study gitu, untuk apa gitu ya? Emang kita mau go national misalnya? Nah gue pengen tahu aja. Itu balik lagi nice to know, ya. Kalau udah belakangnya politik, ya market research tapi belakangnya politik, bikin aja political research, jangan market research kalau gitu, ya namanya political research, memang tujuannya adalah untuk politik. Kalau nggak punya resources, karena semuanya one man show, gue pengen lakukan sendiri gitu, bisa, tapi balik lagi limited, sama nggak jelas itu objektifnya. Kalau objektifnya nggak jelas, ya bingung juga gitu ya kadang. Tapi klien juga sering banget misalnya ngasih fake objektif itu dalam arti banyak gitu objektifnya. Nah itu yang harus kita tahu bagaimana caranya meminimalisasi atau mengecilkan objektifnya itu sendiri. Nah kalau ini sih lebih kepada terms-termsnya gitu ya, market share itu apa, mungkin teman-teman sudah familiar ya sama dengan kayak share di radio ya, gitu ya, kue kita tuh berapa banyak sih, gitu ya, segede apa sih kue kita dibandingin yang lain, ya, market share, lalu kira-kira potential market size-nya, baik secara volumenya, ya, berapa banyaknya, atau secara uangnya, market value-nya itu berapa. Ya, kayak tadi waktu saya ngomongin NGO tadi, itu kita juga ngomongin potential market size-nya. Ini contohnya kurang lebih seperti ini, jadi market size-nya 15%. Ya, kenapa sih harus kita ngitungin market size dulu? Kita pengen tahu karena gini, berhasil atau tidaknya suatu bisnis itu kan tergantung kita main di kolam yang mana, kolam kecil, kolam gede, berapa banyak kompetitornya, gitu ya. Jadi kita matters banget, gitu ya. Karena kita mau tahu nih, namanya bisnis kan pasti ada mau cari untungnya, bukan cari ruginya. Nah, marketing strategi juga kita harus tahu mau bikinnya seperti apa. Kalau misalnya memang size dari pasarnya itu kecil, ngapa kita bikin sesuatu yang mass, gitu kan? Kalau memang ternyata sizingnya itu besar tapi orangnya sedikit, dan kita harus jalan misalnya dengan niche, gitu. Terus juga estimated berapa banyak orang yang akan bekerja untuk kita, itu juga sama. Nah, ini juga yang nggak kalah pentingnya, mendefine target segmen gitu. Kadang-kadang targetnya siapa? All people, yakin all people, ya. Kalau kita mendefine diri kita sebagai mass, tapi pada kenyataannya kita tidak mass, nah itu yang akan menjadi fault kita sendiri. Ya, katanya all people, cuman yang bisa mengkonsum hanya certain orang aja. Ya, bisa macam-macam, bisa baik geografik, demografik, psikografik, sama behavior kayak tadi. Kalau dari Bright itu kayaknya sudah mengcover semua market segmen ini ya. Demografis, psikografis, dan lain-lain. Nah, ini juga method research yang lain, itu desk research juga quite important, apalagi kalau sekarang. Biasanya banyak kalau untuk produk yang belum ada. Ya, jadi contohnya kayak waktu itu saya diminta untuk bikin sizing nikel. Gitu. Itu kan nggak ada. Dicari sekabrak-kabrak kemana-mana juga nggak ada, ya. Tapi ada lagi yang karena si ownernya juga saking, ya mungkin karena ketidaktahuan dan lain sebagainya,
dia nge-brief itu untuk mencari market size-nya jarum suntik. Padahal sebenarnya kalau dia mau itu dengan desk research itu juga kelar. Itu karena satu, jarum suntik kan bukan market yang besar ya, dan itu banyaknya B2B misalnya. Dengan desk research sebenarnya itu sudah kelar gitu, udah tahu segede apa, distribusinya kemana aja, kira-kira harganya berapa, kompetitornya siapa, itu semua sudah ada. Dan itu yang biasanya memang dilakukan di desk research untuk market sizing. Kan? Jadi ada internal, ada eksternal, ya. Kalau internal desk research itu kalau misalnya company-nya gede banget ya, kira-kira punya produk apa aja sih, terus harganya berapa dan seterusnya. Cuman biasanya kalau yang kebanyakan itu pakai external desk research. Ya, ini juga beberapa kali juga Kak bikinin dong mapping gitu ya. Itu semua desk research semua, biasanya cuma desk research aja. Cuman kita menggunakan misalnya apakah pakai machine learning kah atau pakai apa segala macam. Just to make sure kita mengcover semua informasi yang kita butuhkan secara online. Kalau mau browsing, biasanya kalau untuk market itu ada Euromonitor, atau misalnya standar search engine, kalau mau tahu tentang populasi, penduduk, tentang, sekarang BPS sudah banyak banget lah, tentang kesehatan juga ada, itu di BPS, atau misalnya, yaitu customer taste research, kita ngobrol langsung dengan konsumen, ya customer feedback, satisfaction, atau as simple as observation. Nah, intinya adalah objektif jangan banyak-banyak. Tidak lebih dari 3. Ya, relevan sama timely. Karena kalau udah lebih dari 3, itu yang 2-nya definitely itu udah nice to have atau nggak nyambung. Atau biasanya itu adalah nanti anaknya dari si objektif yang di atas. Jadi kita harus di relevan, timely, dan fokus. Lalu fokus on insight-nya. Kebanyakan dari klien suka drowning di data banyak banget, dia pengen dianalisa semua, dianalisa sampai bingung, dia tidak bisa menyebutkan apa-apa, tidak mengambil intisari dari datanya. Insight-nya itu apa ya kira-kira? Kalau misalnya orang menggunakan itu frekuensinya misalnya high frequency of users misalnya, terus insight-nya apa gitu? Apakah dia market opportunity, apakah dia misalnya ternyata ada hal yang lain bisa kita lakukan di situ dan seterusnya. Jadi fokusnya di insight-nya, bukan dari banyak loh yang frekuensinya tinggi, pakai ini atau dengar radio itu setiap hari loh. So what? Ya, nah itu yang pertanyaan yang biasanya harus dilakukan tuh gini. Terus kenapa? Kalau banyak terus kenapa? Ya, so what? Ya, matters nggak gitu? Ada yang bisa kita lakukan nggak dengan numbers yang banyak itu? Jadi fokus on insight-nya tuh apa sih numbers? Yang terakhir yang paling penting adalah one survey cannot answer everything. It happened many times. Pada saat gua kan udah beli data lu Kak, tapi kenapa gua nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya. Balik lagi objektifnya beda. Apalagi ngomongin data syndicated. Data sindikasi itu diperuntukkan untuk semua halayak ramai. Ya, jadi kok ada ini Kak, kok nggak ada ini Kak? Gitu. Nggak ada, namanya juga survei umum gitu ya. Kalau misalnya mau spesifik on your needs ya bikin custom, kayak baju kan juga gitu. Baju yang udah jadi emang kita bisa custom kan? Nggak bisa. Ke mbaknya yang di toko, mbak bisa tambahin kancing satu lagi nggak? Enggak, kata mbaknya ke tukang jahit aja gitu. Sama dengan riset juga. Ya, jadi one survey cannot answer everything. Although you want everything, gitu kan biasanya. Nah, itu sebenarnya slide saya terakhir. Waktunya udah kelebihan ya? Oh, udah nih. Masih 8 menit lagi. Oh, masih 8 menit lagi. Jam 5 bukan? Udah aja. Saya kembalikan ke Mas Bambang. Siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Ika. Baik banget nih. Ini pasti banyak yang sudah bertanya ya, Mas Budi ya? Sudah. Jadi ternyata mungkin teman-teman yang sebelumnya gitu ya, begitu ada kata-kata radio Zuminar, terus ada kata-kata Ika Jatmika Sari, ada kata-kata riset. Wah ini pasti Nielsen nih ngomongin pendengar radio gitu ya. Ngomongin apa dulu bilangnya RAM, radio audience measurement. Terus ngomongin apa KUM, TSL, time spent listening, masih listening. Switching. Tapi ternyata isinya bukan hanya radio sebenarnya, justru di sini makanya kita buka untuk khalayak umum. Tadi bilangnya istilahnya khalayak umum ya, untuk kan riset aja juga khalayak umum. Jadi artinya justru ternyata di sini pertemuan hari ini
Kalau nanti salah tolong diluruskan ya, baik ya. Materi yang saya tangkap adalah bahwa riset itu dibutuhkan oleh semua perusahaan sebenarnya, terutama mungkin kalau yang small medium enterprise (SME) atau di Indonesia kan UKM atau UMKM, usaha kecil menengah itu juga melakukan riset, tapi masalahnya kan karena dia perusahaan kecil nggak punya departemen riset sendiri kali ya gitu kan. Jadi saya teringat dulu di perusahaan-perusahaan kita umumnya juga yang lain juga mungkin merasakan dapat pelatihan. Ada pelatihan itu namanya Finance for Non-Finance Manager. Jadi supaya esensi keuangan itu tidak hanya dimiliki oleh Departemen Keuangan. Jadi departemen yang lainnya itu concern dengan biaya, concern dengan pendapatan perusahaan gitu kan. Terus ada lagi pelatihan, ingat dulu, marketing wise for non-marketing department. Jadi artinya cara berpikir berorientasi ke pelanggan, ke market itu jangan cuma orang marketing semuanya harus jualan, semuanya harus branding kan gitu kan. Jadi sekarang memang trennya ke sana. Sekarang sebenarnya trennya tuh sudah melepas sekat-sekat gitu loh. Sama dalam skala yang lebih besar, ini mungkin di negara-negara maju sudah tuh melepaskan namanya linearisasi. Jadi udah non linear. Jadi untuk satu problem solving, satu masalah, itu nggak bisa cuma hanya satu disiplin ilmu gitu loh. Misalnya di Indonesia, problem besar salah satunya misalnya masalah sampah. Kan kita nggak bisa serahkan hanya kepada environmental engineering department gitu, jangan nggak bisa ke teknik lingkungan aja, tapi di situ ada antropolog, masyarakat sosialnya, sosiolog, mungkin juga harus sampah itu harus dihilangkan, dihancurkan, jadi harus perlu mechanical engineering gitu kan, terus dibakar dengan temperatur yang tinggi bisa menghasilkan listrik, berarti perlu electrical engineering dan seterusnya. Jadi sekarang udah melepas kok, trennya udah lepas. Mungkin saja di Indonesia agak terlambat. Orang-orang sudah multidisiplin, di sini masih kekehnya gitu kan, berantem mulu jadinya gitu loh. Saya paling bisa misalnya, nggak usah departemen kementerian, di perusahaan yang kecil aja kan gitu kan, orang keuangan, orang operasional itu sering berantem dengan orang-orang marketing gitu. Orang marketing kan marketing driven, client driven gitu ya. Jadi kan dia pasti akan memprioritaskan kebutuhannya klien gitu kan. Sementara yang di bawah, yang di dalam kan, apalagi orang-orang yang menjaga idealisnya gitu kan, harus ngikutin SOP prosedural. Zaman sekarang udah ditinggal tuh karena perubahan lingkungan yang sangat dahsyat ya. Kita harus agile katanya. Agile kata-kata itu jadi mudah ya, maksudnya nggak kaku gitu. Tapi dalam bentuk organisasi itu ternyata klien atau vendor ataupun pihak luar yang ngerasain itu perusahaan itu kaku. Wah udah pasti decline gitu loh. Karena dia harus bisa beradaptasi pada lingkungan bisnisnya gitu. Kalau dia kaku nggak bisa gitu loh. Satu itu sih yang saya lihat. Terus yang kedua, sebelum tanya jawab dibuka nih Mas Budi gitu ya. Memang harus berorientasi ke riset sekarang. Artinya udah nggak bisa tuh kerja itu matematika dihindarkan, nggak bisa. Kita doing with numbers gitu loh. Kalau misalnya kita nggak suka matematika ya kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang ngerti riset, yang ngerti. Jadi fun-fun aja tuh gitu. Mungkin sebelum nanti kita di ujung sana gitu ya, kita buka dulu lah. Teman-teman yang mau nanya silakan nih, mumpung ada Mbak Ika nih. Karena dia udah ada itu deh di chat ya. Udah mulai pakai jam tuh pakai Argo. Ada, coba bisa dibacakan mungkin Mas Budi bantu. Sudah ada. Nah, Mas Bambang, Mbak Ika, supaya nggak ada mispersepsi gitu ya, ada pertanyaan dari Mas Helmi Ananto di rupanya. Mas Helmi Ananto mungkin bisa nanya langsung sama Mbak Ika ya, supaya bisa dapat jawaban lebih clear nantinya. Saya takutnya ada salah persepsi dalam bahasa tulisan di chat. Bahasa tulisan ya biasanya. Betul. Mas Helmi, apakah menyimak? Ya, Mas. Ya, silakan Mas Helmi, disampaikan langsung sama Mbak Ika. Iya, Mbak. Makasih Mbak Ika. Mau tanya nih, kalau perusahaan konsultan seperti Ernst & Young atau konsultan pajak,
itu bagaimana membangun brandnya ya? Atau mungkin Mbak Ika pernah ada pengalaman karena kan mereka sangat dipengaruhi oleh manusianya ya. Makanya kalau seperti kantor akuntan itu mungkin nama patronnya sudah meninggal lama tapi masih dipakai terus itu kayak JP Morgan itu kan sudah nggak ada. Nggak ada. Nah, boleh Mbak juga udah nggak ada. Iya makanya boleh Mbak diceritain sedikit pengalaman mengenai itu ya. Makasih Mbak. Oke. Salah satunya, makasih Mas Helmi pertanyaannya membuat saya berpikir dulu. Oke, kalau untuk jasa itu contoh tadi kayak si NGO ya, dia kan juga dia sebenarnya tidak ada produk tertentu tapi hanya jasa mendistribusikan donasi kepada sekumpulan atau memang penerima donornya gitu ya. Nah kalau untuk ini basic secara prinsipal tuh sebenarnya semua sama. Yang penting pada saat kita sudah ada di market, orang harus tahu dulu kita itu siapa. Wahyu. Ya, kalau mau ngomongin konsultan dan segala macam, kita juga pertama kita harus tahu kita play-nya di mana, kolam kita itu ada di mana. Nah di kolam itu pertama siapa lo gitu ya, who are you gitu kan. Kalau semua orang sudah tahu, baru kita akan bisa naik lagi ke level yang berikutnya adalah oh ini company A yang bergerak di bidang anu ya. Nah untuk membangun persepsi itu sendiri kan sebenarnya juga jalannya macam-macam. Kalau branding kayaknya nih Mas Bambang udah ininya ya suhunya ya. Tapi intinya adalah sama seperti halnya juga dengan brand. Pada saat orang sudah tahu kita siapa dan sudah tahu kita itu apa, apakah yang kita janjikan itu terdeliver dengan baik. Misalnya saya adalah sebuah konsultan pajak. Persepsi orang adalah kalau si perusahaan A ini adalah sebuah konsultan pajak, artinya dia harus tahu segala macam tentang perpajakan. Pastinya dong, kan nggak mungkin tiba-tiba dia kok ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Nah, tapi yang berikutnya kalau jasa yang paling penting, kalau saya dulu waktu di asuransi itu yang paling penting itu sebenarnya kan kita selalu bilang bahwa everybody is the brand ambassador. Ya, jadi apa yang dilihat orang itu juga mencerminkan dari kita sendiri. Sama dengan waktu saya di research agency, itu kan sama. Ya, jasa konsultasi juga. Kita semua adalah brand ambassador, ya. Jadi persepsinya kayak misalnya, kenapa saya ngomongin Nielsen dulu ya, walaupun saya sudah lama nggak di sana. Cuman yang saya boleh cerita sedikit adalah pada saat membangun Nielsen, persepsi Nielsen di Indonesia itu sebenarnya memang berawal dari kitanya, dari membernya, dari employee-nya, bahwa everybody is a brand ambassador. You have to act seperti visi misi yang sudah dicantumkan. Ya, jadi building image-nya dari situ, building perception-nya dari situ. Alhamdulillah sih so far menurut saya nggak tahu ya, mungkin Mas Bambang bisa bluntly ngomong sama saya benar apa enggak, bahwa kita sebagai alumni itu paling tidak well recognized, ya. Buktinya well respectful, karena Mas Bambang nggak tahu ya, kalau Mas Bambang saya agak-agak bias sih sebenarnya, dia manggil saya itu karena memang respect atau karena memang nggak ada yang lain gitu ya. Tapi kalau saya percaya bahwa lulusan di Nielsen itu laku lah gitu ya, kasarnya kayak gitu. Karena yang saya rasakan memang di-build dari core-nya, siapa orang. Kalau konsultan atau jasa itu kan mainnya kita di orangnya, bukan di produknya. Jadi yang harus dibangun kalau saya sih lebih kepada bagaimana kita kita mempersepsikan diri kita di market seperti yang ada di visi misinya. Seperti itu. Nah, sama halnya kayak tadi yang ngomongin si NGO itu tadi, Mas Helmi, dia sudah 50 tahun lebih, tetapi ternyata orang tidak tahu siapa dia. Taunya cuma, kayaknya dari namanya dia pasti bukan company lokal ya, gitu. Nah, itu there's something wrong berarti kan sama si brandnya. Kok bisa-bisanya dia setengah abad di sini, then nobody knows. Jadi yang mungkin kalau misalnya, Mas Bambang, kalau misalnya yang ditambah dengan teori-teori lain tentang si brand piramid itu kan penting adalah kita harus aware dulu. Kalau kita brand baru berarti memang kita udah tahu bahwa orang tidak akan aware. Ya, brand unaware brand itu pasti ada. Tapi begitu kita sudah launching, berarti harus ada awareness-nya dulu seperti itu. Setelah aware, baru di-recognize. Recognize dalam arti, oh brand company A ya, dia bergerak di bidang ini ya. Baru setelah itu yang paling tinggi itu adalah sebenarnya resonance atau advocacy. Pada saat orang bisa merefer kita kepada orang lain. Secara teori memang seperti itu, dan memang yang saya rasakan pun seperti itu. Jadi pada saat orang sudah tahu siapa kita, sudah tahu
image kita, persepsinya, kalau misalnya Nielsen persepsi Nielsen agak negatif positif menurut saya adalah satu mahal. Tapi lihat orang balik lagi kenapa? Karena kita tahu bahwa persepsinya adalah kualitasnya bagus. Sampai saya kalau kejadian tuh misalnya saya pokoknya sama Nielsen kenapa saya minta cap. Padahal Nielsen nggak pernah ngeluarin cap loh, selain cap untuk kwitansi atau invoice. Ya, jadi sampai segitunya. Nah, berarti kan brand advocacy-nya sudah cukup kuat. Sama sebenarnya antara jasa sama produk menurut saya sih gitu. Untuk membangun persepsinya, yang penting kita sudah tahu visi misinya itu seperti apa dan pada saat keluar itu dilaksanakan nggak sih gitu. Jadi yang paling kalau saya selalu bilang sama klien saya, the most important thing adalah your employee is your brand ambassador. Karena apapun yang dilakukan, terutama kalau konsultan, apapun yang dilakukan itu akan terdampak jelas. Sama seperti waktu saya di asuransi seperti itu gitu ya. Pasti ada laporan misalnya tentang attitude-nya sales, tentang apa dan segala macam. Jadi yang di-emphasize adalah you are brand ambassador of the company. Gitu sih. Jadi untuk research-nya seperti apa? Sama dari research-nya. Kita tanya ke orang dulu aware apa enggak, perception-nya seperti apa. Tapi kebanyakan kalau B2B apalagi kalau konsultan pajak, konsultan yang lain-lain itu biasanya kita lebih kepada B2B research, lebih kualitatif karena pasti kan target audiensnya juga lebih banyak ke juga korporasi, lebih banyak kita tanya ke stakeholders ya atau B2B atau company yang lain tentang bagaimana persepsi mereka terhadap kita gitu. Kayak tadi kalau yang si asuransi dia ada kombinasi karena memang ada end usernya karena ada individual donor. Tapi kalau misalnya untuk konsultan ini apakah nantinya ada retail service-nya ya kepada konsumen atau tidak? Jadi memang harus ditanya Mas Helmi. Terima kasih. Ya. Boleh tambah nggak nih lanjut pertanyaan? Oh boleh. Boleh Mas Bambang. Kok saya jawab? Boleh. Silakan Mas Helmi. Gini Mbak Ika, kadang-kadang kalau terlalu kuat brandingnya oleh si staff yang menjadi brand ambassador itu, kita udah hafal tuh di dunia iklan atau di dunia mana. Kalau nanti si AE-nya pindah, kliennya ikut pindah. Nah, itu kan berarti si brand image-nya ketinggalan dibanding si sosok brand ambassador-nya itu, Mbak. Terima kasih. Berarti itu berhasil dong jadinya. Mas, gini, apa ya? Itu sama memang kejadiannya juga balik lagi ke apa namanya? Ke kampus saya yang lama. Saking kuatnya memang pada saat keluar itu banyak klien yang ikut. Tapi kalau menurut saya sih, kalau memang sudah very strong, itu ada yang nggak bisa mungkin dibawa, ya dibawa secara individu, yaitu biasanya teknologi ataupun experience. Kan kalau kantor yang lama dia sudah experience-nya sudah banyak dan biasanya kalau dibawa ke kantor baru, menurut pengalaman saya itu nggak bisa 100% applicable. Gitu. For some clients ya dia akan ngikut gitu, tapi tetap pada saat dia keluar, menurut saya sih justru itu tidak akan berubah. Satu contohnya adalah gini, corporate reputation salah satunya. Jadi saya juga pernah ngerjain study, kan corporate reputation juga itu sebenarnya corporate image ya corporate branding kan. Nah pada saat dia sudah brandnya sudah kuat, reputasinya dia di masyarakat kuat, no matter what dia akan stick to the brand. Iya sih memang kalau orangnya udah keluar. Tetapi kalau kayak di Nielsen misalnya, kita bisa sure bahwa klien bisa sure bahwa siapapun yang jadi klien service-nya, gue akan mendapatkan service yang sama. Itu. Kayak gitu sih kalau di dunia di dunia agensi mungkin agak beda ya Mas Mis ya. Ya. Coba kalau yang sepengalaman saya sih kayak gitu ya. Waktu untuk yang corporate reputation satu brand juga dia seperti itu Mas. Jadi pada saat dia memang sudah very strong, ya orang akan lihat bahwa oh dia punya sesuatu yang tidak dibawa sama si individunya. Gitu sih. Nanti bisa kita tes bareng-bareng Mas Helmi. Makasih Mbak. Ya, makasih Mas Helmi. Mudah-mudahan terjawab ya. Ini saya lihat apa kabar Mas Helmi? Ini nanya atau rekonfirmasi. Tapi memang Tadi kita memang akan bertumbuh terus kan. Memang tujuannya Radio Seminar itu bukan benar salah atau siapa yang benar atau salah, tapi kita maunya di akhir pertemuan nanti
memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Mereka itu sih. Jadi nanti diskusinya bisa dituliskan di WhatsApp group juga. Tapi intinya kalau menurut pendapat saya, pribadi saya gitu ya, karena tadi Mbak Ika ada sebut-sebut beberapa kali, kan tadi kan sebenarnya sama semua orang hari ini kata sihirnya tuh brand gitu ya. Kan kita kan mengikuti teori-teori yang telah dibangun dan sudah dipraktikkan, akhirnya kata-kata brand, merek, membangun merek itu jadi penting gitu. Tapi ternyata kan nggak sesederhana itu, terutama apalagi kalau produknya bukan barang, bukan goods, yang dijual itu adalah service. Begitu service, elemen paling pentingnya adalah orang. Padahal untuk brand building itu kita harus menjaga konsistensi, ya kan, persistensi, dan harus begitu terus. Nah, orang kan bukan robot, bukan mesin, berubah-ubah, itu yang agak sulit. Terus yang kedua, kalau menurut saya mungkin prosesi lebih suka, masaknya macam-macam nih ya. Dulu ada Eker ya, terus ada Kevin dan Keller. Saya lebih suka Kevin dan Keller terakhir karena dia lebih dekat dengan neuroscience. Saya lagi suka bahas dari persepsi otak gitu ya. Artinya kalau kita bangun brand sebenarnya ada 3 hal yang harus di Kevin dan Keller ya. Harus tiga hal yang harus dipikirin. Yaitu pertama, bagaimana kita membangun brand, gitu kan, dan brand building. Yang kedua, orang suka lupa bangun brand tapi nggak pernah diukur brand measurement. Karena kalau kita nggak diukur, ya kita nggak bisa develop brand itu ya akan naik apa enggak, kan nggak ada ukurannya. Gitu. Sama kayak kita punya orang bilang, dulu saya bantuin, lu punya loyalty program nggak? Ini customer loyal? Enggak, customer saya sudah loyal. Kalau customer sudah loyal, saya akan nanya berikutnya, loyalty stage levelnya di mana? Kalau dia nggak bisa jawab, bagaimana how to increase loyalty? Sama. Nah, ini artinya korelasinya dengan marketing research gitu. Brand measurement berarti kan bisa diserahkan ke IKA ya, gitu ya, ibaratnya kompetensi yang memang kerjanya itu, atau kalau di perusahaannya kecil bagaimana kita mengerjakan sendiri kan gitu ya. Sama kayak tadi loyalty kan harus diukur. Nah, yang ketiga brand, selain brand building, measurement, yang terakhir baru brand management. Nah, ini yang lebih susah lagi, kan nanti corporate reputation, corporate identity dan segala macam. Ini susahnya adalah maunya kita sama maunya orang tuh juga berbeda. Jadi kata kuncinya communication. Jadi makanya ada sekarang dibesarin lagi namanya strategic brand communication. Jadi maksudnya gini, ini saya maunya begini, value-nya begini, kayak begini. Emang kata siapa? Emang customer-nya butuhnya itu. Nah, itu hubungin lagi IKA. Enak banget, IKA tuh banyak kerjaannya. Bener nggak sih? Gitu yang dibutuhin segmen itu kayak hubungi Mas Bambang, manajer saya. Iya kan? Ada Mas Rizalnya nggak ada Mas Budi gitu. Itu boleh gitu. Jadi maksudnya kan ini kan kita buka-bukaan aja, belak-belakan aja. Sering begitu gitu. Kenapa Kevin dan Keller? Kevin dan Keller sampai dia menamakan CBBA, Customer Based Brand Equity. Jadi lu jangan ukur dari persepsi lu, kita gitu ya. Ini saya mohon maaf ya, orang jalanan suka ngomongnya lu gua. Tapi memang forum ini kan forum santai ya gitu ya. Bener kan? Jadi cek dong orang seperti apa. Pada saat ceknya di mana? Bukan di mana-mana, di otaknya si customer. Problemnya itu gitu kan. Jadi kita kalau Kevin dan Keller disederhanain ya. Saya lebih suka juga lebih sederhana daripada David Eker sebenarnya. Dia cuma 2 aja. Dia terdiri dari 2, brand knowledge dan image kan gitu. Begitu brand awareness dan image. Begitu jadi pengetahuan merek di kepala orang itu gimana? Sama kayak kita bisa bangun perusahaan yang tadi Ika bilang. Sudah ada nggak di kepalanya si target audience itu gitu ya? Kira-kira secara awareness gimana? Kalau secara image dia related dengan produknya sama non-related produk. Terus sama juga ini masalahnya kan ada orang yang jago di konsep, ya kan, yang abstrak gitu kan. Padahal di lapangan itu ada juga yang konkret. Bagaimana mempraktikkan brand itu dalam bentuk aktivitas, dalam bentuk komunikasi dan seterusnya. Nah itu bisa hubungin Mas Budi lagi tuh. Kan brand itu punya radio, punya media, punya event, punya macam-macam ya. Bisa dibantuin lagi. Nah itu kadang-kadang. Terus juga persepsi customer. Mbak Ika juga udah gapen ya, maksudnya udah apa istilahnya hatam ya,
Ternyata customer berbeda-beda. Kan tadi ada kata-kata overthinking. Ada orang yang memang customer-nya apa-apa dipikirin. Nah, ini susah nih kalau jadi konsultannya keuangan gitu misalnya. Tadi perusahaan pajak gitu. Kan usernya kan dia tinggi preferensinya analitiknya dominan tuh, agak tajam. Jadi itu harus dipikir. Ada juga yang dia lebih kerapihan ya, salah teratur. Ada juga yang dia lebih suka konseptual atau yang social preference thinkingnya bisa, terus baru behaviornya. Jadi urutannya memang panjang, jadi harus sabar. Gitu. Bangun brand tuh nggak semenit 2 menit jadi, nggak sehari 2 hari, bertahun-tahun. Jadi katanya brand is promise. Yeah. Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut kali ya. Mungkin Mas Budi mungkin ada yang tanya. Om Helmi kira-kira dapat nggak ya? Mungkin sementara dapat. Thank you. Oke. Terima kasih Mas Bambang. Ya, kita ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman Pia Rosanti. Nah, sama juga sama seperti ya, Mas Helmi tadi. Mbak Dia sama Pak Yanto ya? Iya, sama persis. Mana sih? Ya, bisa dijawab. Mas Helmi juga nanya, sorry. Oke. Sampel riset. Diganti dulu sama yang lain, biar seling-seling. Kalian aja jawabnya ya? Iya, sekalian aja. Iya, Rosanti, Mbak. Yang Mbak Dia dulu ya? Oke. Bagaimana menarik konsumen dalam menggunakan produk jasa, terutama radio? Apakah perlu memperbarui produk? Saya nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab tidak, karena balik lagi sebenarnya Mas kita tidak tahu apakah orang tidak mendengarkan radio kita atau mendengarkan radio kita karena programnya. Jadi kalau yang saya pernah lakukan dulu, ada orang yang memang karena nama stationnya yang menarik dia sehingga dia mendengar, atau memang programnya atau anchornya, penyiarnya. Nah, itu yang memang harus kita lihat dulu. Jadi balik lagi, kita harus tahu juga motivasi pendengar radio, mendengarkan radio kita itu apa. Gitu ya. Apakah karena memang programnya atau enggak. Karena dulu macam-macam. Ada yang memang karena announcer driven, ada program driven, bahkan ada yang memang nama radionya sendiri karena tahu dari grup besar misalnya, atau justru sebaliknya karena justru mendengarkan radio karena grup lokal dan seterusnya. Jadi mungkin Mbak Dia itu sesuatu yang memang harus dianalisa lebih lanjut juga. Kita bisa tanya juga kepada pendengarnya sebenarnya motivasi mereka dengar kita apa, satu. Lalu kita juga tanya kepada orang yang tidak atau pernah mendengarkan radio kita itu, kita tanya barriers-nya mereka apa, kendalanya mereka tidak mendengarkan atau tidak mendengarkan lagi itu apa. Dari situ kita kurang lebihnya akan tahu, oh ini yang harus kita perbaiki ya. Oh ini kenapa orang bisa suka. Walaupun misalnya level of suka itu relatif ya, tidak semua sama. Tapi paling tidak kita bisa dapat indikasi setelah kita lakukan misalnya kualitatif, FGD dan seterusnya, baru kita bikin satu kuantitatif tadi yang biar tahu seberapa banyak orang yang suka, seberapa banyak orang yang tidak suka. Dan kita bisa melakukan semua atribunya. Maaf kalau saya kadang-kadang ngomong suka terlalu jargon research, tapi intinya adalah tidak hanya melulu isunya adalah program. Bisa macam-macam. Jadi kita harus mempersempit lagi, kita harus identifikasi lagi sebenarnya kenapa orang dengar, kenapa orang tidak dengar. Jadi motivation sama barriers itu yang jadi kuncinya. Oke. Ya. Jadi harus balance ya Mbak ya, secara positioning sama output siarannya ya. Iya, bisa aja programnya sebenarnya sudah bagus, tapi misalnya the way delivernya misalnya kurang menyenangkan atau kurang kena ke audiens, bisa aja berarti itu nanti kita lihat dari si announcernya, atau jamnya mungkin nggak pas ya, programnya sudah bagus tapi misalnya kayak jamnya kok nggak cocok banget, itu pas lagi saya tengah-tengah nyiapin sarapan atau pas lagi tengah-tengah mau apa gitu, jadi kadang-kadang dia miss-nya di situ, jadi kita harus tahu banget barriers-nya itu apa. Gitu, jadi panjang sekali. Urusannya panjang loh radio ya. Panjang. Panjang dan lama, maksudnya udah tua gitu kan, industri yang sudah paling tua. Nah ini kan nature-nya brain ya, nature-nya otak kita tuh ingin menyederhanakan. Jadi kita anggap berhasil tidak berhasilnya satu radio itu
bukan hanya karena mereknya aja sebenarnya. Sekarang kalau orang yang udah jago implementasi, dia itu loh, don't care loh. Mau namanya radio A boleh, radio B, radio C, satu huruf aja nggak pada masalah. Karena dia berkeyakinan bahwa yang paling penting itu bukan penamaan, tapi implementasinya, konsistensi, persistensi tadi gitu loh. Karenanya dibilang mau David Ecker kali, mau Kevin Kellen, mau yang tadi yang jago-jago brand itu, mereka bilang brand is not just a name, not just symbol, not just logo, banyak atributnya gitu loh. Nah, tapi satu sisi kalau brandnya juga berhasil, oke, kita bikin promosi ya. Misalnya Radio Bright, ya semua orang, ini kan brand Indonesia, Mas Budi punya Radio Bright. Semua orang udah dengerin. Nah, kalau sudah dengerin, kan pertanyaan keduanya bagaimana dia terus mendengarkan. Berarti kan ada baru masuk ke urusan produknya. Produk siarannya enak nggak sih gitu loh. Kalau nggak enak ya ditinggalin. Kebanyakan iklan ya ditinggalin. Pasti gitu kan. Terus sama konsistensi gitu loh. Makanya di radio kalau dari dulu sih ya, ini nanti tinggal medianya aja. Mungkin yang FM akan berpindah kali ke digital, ke streaming dan seterusnya. Tapi namanya radio pasti kan formatnya apa sih gitu ya, mau musik apa news gitu kan, ya kan, jangan bilangnya radio musik tapi banyakan ngoceh, jadi tinggalin juga gitu loh. Nah musik juga macam-macam masalahnya kan, preferensi orang beda-beda gitu, ada yang genrenya suka rock kali, ada blues kali, ada nah gitu-gitulah. Dan hari ini pun sudah canggih teknologi ya, bahkan musik director itu bisa hilang karena itu main sistem database, belum pakai artificial intelligence loh, belum. Tapi dia udah bisa mempolakan kira-kira musik yang bukan hanya enaknya aja, dia mainin ritmenya, kapan beatnya cepet, beatnya setelah dan seterusnya gitu loh. Itu dulu mainannya Ika ya, wah nanti kita udah senang-senang ngerasa wah kayaknya keren, tapi market gimana? Emang pendengar lu siapa? Gitu. Iya, gue sih bilang gue cakep, kata orang kan nggak tahu. Iya. Iya, tapi emang cakep sih Mbak. Terima kasih. Mbak, kita lanjut sama pertanyaan dari Wiwit ya. Ini dari Arden Group. Oke. Mau ditanya langsung atau kita baca dari? Ada? Dibacakan dulu kali. Oke. Tolong dikoreksi kalau salah. Tingkat keyakinan atau kepercayaan atas sebuah hasil research terpengaruh juga. Terpengaruh juga oleh faktor siapa yang melakukan survei. Dalam tuh. Dalam banget. Iya. Kalau saya ngomongnya sebagai anak riset, di riset itu ada namanya standar error atau confidence level juga ada. Itu secara kalkulasinya ya. Tingkat kepercayaan dan juga tingkat error. Kalau misalnya siapa yang bikin, selama memang dia tidak harus researcher, tapi dia punya knowledge research, melakukan planning dengan benar, teorinya juga benar, itu sebenarnya doesn't matter siapa yang akan bikin, gitu ya, selama dia bisa melakukan semuanya secara proper. Nah, contohnya misalnya, kalau kayak kuantitatif kan saya tidak melakukan sendiri, ya, saya melakukan perencanaan, tetapi yang melakukan adalah timnya. Jadi bagaimana saya nanti bisa memberikan membrief tim tentang apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau riset itu nanti dilihat dari level of confidence-nya, itu ada hitungannya, Mbak Wiwit. Jadi bukan dari siapa yang melakukannya, tetapi ada level of confidence untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif memang tidak ada, tetapi kita bisa lihat dari moderatornya, sebagai bagaimana atau sejauh apa dia mengetahui tentang subjek dari yang didiskusikan, dan sebagaimana dia bisa menyimpulkan dari hasil temuan dia dengan diskusi-diskusi itu. Jadi level of confidence itu bisa dihitung, ya. Jadi bukan dari siapanya. Saya nggak tahu sih, mungkin Mbak Wiwit bisa memperjelas yang dimaksud apa. Cuman kalau menurut saya bukan dari siapa yang melakukan, tapi apa yang dilakukan. Apakah itu properly plan, sesuai dengan kaidah research atau tidak. Jadi contohnya kayak tadi misalnya untuk yang dilakukan observasi dan segala macam itu gimana gitu. Nah, itu riset tapi kan
dia akan memvalidasi lagi biasanya. Benar, kita hanya mengobserv. Observasi pun juga sebenarnya ada plan-nya. Apa yang diobserv, siapa yang diobserv, dan seterusnya. Jadi tidak ada masalah benar atau salah. Nanti apakah validasi dari mana? Bisa dengan menggunakan kuantitatif lagi secara lebih luas, atau nanti kita bisa juga dengan melakukan evaluasi dari dari produk yang sudah kita buat berdasarkan observasi, itu nanti kita evaluasi setelahnya. Nah, itu baru kita lihat whether it works atau enggak. Kayak gitu sih, Mbak Wiwit. Mungkin perlu ditambahin, Mbak Ika. Jadi sebenarnya begitu ngomong trust gitu ya, kliennya trust itu kan percaya ya. Bagaimana supaya di otaknya si kliennya itu timbul neurotransmitter namanya oksitosin, wah bahasanya kecanggihan banget gitu. Tapi intinya begini, kita suka terlalu canggih, suka lupa akan esensinya. Sekarang tujuan riset yang kata Mbak Ika itu udah panjang ya, udah jelasin secara panjang. Sebenarnya kita tuh butuh riset nggak gitu kan? Kalau butuh buat apa? Riset itu hasilnya apa? Menghasilkan suatu informasi, ya kan? Bahkan nanti bisa jadi knowledge. Kalau Mbak Ika udah levelnya udah knowledge, dia udah informasi banyak, dia cepet banget udah kan, gitu loh. Karena buat apa kalau informasi sudah ada dicari lagi baru. Terus kalau ada informasi buat apa? Informasi kan untuk mengambil keputusan. Jadi kan ini urusan decision making proses sebenarnya. Nah, good news-nya adalah di Indonesia ini walaupun agak terlambat, masyarakat kita udah mulai rasional nih. Jadi riset data jadi penting. Nggak bisa, kan ada hubungan dengan tadi confidence level. Jadi nggak bisa cuma meyakini secara emosional ya. Ini perempuan lewat laut, mondar mandir cantik gitu ya, dandan segala macam. Emang Mas Budi langsung naksir. Kalau misalnya bujang, memang nggak langsung dikawinin, kan belum tentu cek dulu, ya kan? Kalau tampilannya keren tapi agak-agak begini, error, gitu kan susah juga, kan? Karena kan mau jangka panjang, gitu kan? Nah, jadi pada saat itulah terjadi, karena ini kan Mbak Ika ya, kalau kita sudah mulai ragu, kita butuh satu informasi untuk menguatkan. Sebenarnya kita sendiri otak itu udah mulai bias. Kita tuh bias kan banyak. Ada bias itu kan dipengaruhi oleh karena like and dislike-nya, judging-nya, ada macam-macam bias tuh. Nanti saya sarankan ada tuh tentang thinking, fast thinking, slow thinking itu nanti dari bukunya itu. Jadi tingkat keyakinan, kepercayaan itu sebenarnya enak kalau sudah research provider-nya udah dipercaya ya. Nah, yang menguatkan salah satunya, walaupun butuh komitmen pasukannya, lagi-lagi karena service Nielsen itu kan katanya udah kuat gitu loh. Nah di Indonesia tuh sayangnya research auditornya di atasnya nggak ada, independent research auditor nggak ada, universitas yang harusnya menjadi kontrol itu juga nggak berfungsi gitu loh. Bahkan salah satu universitas terkenal pernah bikin survei yang terkait dengan radio gitu, menandingi Nielsen kira-kira gitu ya, sampelnya segala macam dibalik banyak, tapi orang confidence levelnya kan siapa lu gitu loh, gitu kan. Ini ya, tapi nggak serta-merta wah ini kapitalis Nielsen menguasai, enggak, karena Nielsen punya komitmen untuk jaga namanya. Memang orang-orangnya kan pasti recruiting-nya, seleksinya ketat ya, Mbak Ika ya. Iya dong, karena kan dia harus tampil di klien, harus prima terus gitu kan, mewakili representatif nama itu sendiri. Mungkin aku mau nambahin sedikit, kalau untuk di research itu biasanya kita mengacunya kalau secara internasional ada namanya ESOMAR, European Society for Market Research. Nah di situ itu biasanya yang menjadi anggota pun harus sudah divalidasi oleh baik secara lokal kalau dia misalnya local agency atau international. Jadi dan mereka kan suka mengeluarkan juga aturan-aturan riset gitu ya. Nah itu biasanya bisa juga dari situ. Jadi kalau misalnya memang ada agensi yang sudah ESOMAR atau dia bergabung, kalau di lokal itu ada namanya Persatuan Riset Pemasaran Indonesia atau PARPI, itu at least dia sudah punya knowledge properly conducting satu research ya untuk market research seperti itu. Kalau kita mau ngomongin satu studi yang lumayan besar lah, gitu. Seperti itu sih. Jadi memang kalau audit tidak ada as per se, tapi kalau untuk guidelines itu biasanya mengacunya ke sana.
ESOMAR ataupun kayak kalau ethical segala macam tuh dari Perpi lokal itu dia mengeluarkan juga. Jadi aturan-aturan main dalam riset itu sendiri seperti apa, do's and don'ts-nya. Tadi buku tadi itu Daniel Kahneman, saya baru ingat tuh. Slow thinking, fast thinking itu dijelasin. Detail ya. Ya. Iya. Lanjutin Next, Mas Budi, pertanyaan berikutnya tuh. Ya, betul. Yang sampel tuh ya tadi ada 2 sih, aku jawab karena agak biar ada 2 sih. Tadi Mas Helmi sama Pak Yanto ya. Kalau Mas Helmi itu kan lebih kepada sampelnya seberapa besar, tidak bias dan tidak terlalu kecil. Kalau Pak Yanto untuk yang kuantitatif. Nah, untuk kuantitatif dulu sebenarnya untuk acuannya sebenarnya balik lagi ke objektif. Kita mau seberapa dalam kita menganalisa sesuatu data dan seberapa detail. Kalau misalnya enggak, saya mau coba lihat market saja, artinya kita cuma punya satu cara, misalnya total Jakarta, atau hanya mau melihat male female saja, ya itu bisa misalnya as per total. Biasanya kalau kita kalau hitungan teori dari statistik kan 10% dari populasi, cuman itu sebenarnya tidak efektif juga karena kita berhubungan sama waktu dan juga dengan biaya. Tapi biasanya standar itu adalah 100 in total. Nah, 100 in total itu kenapa? Paling tidak pada saat saya mau analisa by gender itu kan dibagi 2, male dan female, itu jatuhnya 50-50. Kalau di aturannya sendiri untuk di ESOMAR itu ada minimum sampel ada 30 minimum sampel. Tapi itu tidak bisa di breakdown lagi. Jadi kalau teman-teman menemukan satu data, sampelnya di bawah 30, 25 masih oke tapi ada tanda bintang. Di bawah 30 atau di bawah 25 itu harus analisa secara hati-hati karena dia akan ada standar deviasi, apalagi ngomongin tracking. Bulan 1 dia 15 sampelnya, bulan berikutnya 16 atau misalnya jadi 10. Kalau satu data itu diproyeksikan kepada populasi, artinya kan satu orang dia bisa mewakili sekian ratus orang. Jadi bisa dibayangkan datanya akan sangat fluktuatif. Jadi kalau di Nielsen pun atau mungkin di agensi lain pun juga biasanya at the minimum satu sel, kita sebutnya satu sel. Satu sel di Excel itu minimum ada sekitar 30 responden. Jadi kalau misalnya secara gampangnya kita bilang berapa? 100. At the minimum kita bisa analisa by gender. Tapi kalau misalnya tidak perlu analisa by gender, paling tidak kita punya breakdown age group. Misalnya age groupnya mau bagi berapa? Bagi 3, ya udah minimal 30, 90 gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kuantitatif. Mungkin menjawab juga ke Mas Helmi juga, kalau tapi tidak jelas ya kuanti apa kuali. Kalau kualitatif pun sebenarnya sama. Kalau kualitatif kalau misalnya fokus group discussion, itu kan satu grup itu ada yang kita sebut dengan mini group atau biasanya isinya 4, ada yang standar itu isinya 6 atau 8, tapi sekarang kebanyakan hanya isinya 6 karena terlalu banyak akan biasanya juga jadi chaos, apalagi sekarang ini karena zaman pandemi kita bikinnya online FGD. Nah biasanya sekitar 4 atau 6, berapa jumlah grupnya? Sama juga, kita mau analisanya seberapa beda. Misalnya, secara hipotesa kita tahu bahwa perilaku pria dan wanita akan berbeda. Artinya kita punya satu grup wanita, satu grup pria, 2. Satu grupnya isinya 4 atau 6 misalnya, berarti 12. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen tahu juga, oh ternyata by gender itu tidak ada isu, tapi yang kita isu adalah secara perilaku dia menggunakan. Misalnya, kalau mendengarkan radio misalnya taruhlah. Jadi misalnya kita pengen tahu perilaku yang high, ya frekuensinya tinggi, dan frekuensinya rendah, dan yang tidak mendengar radio. Sudah 3 grup. Kali berapa orang di dalamnya? 6 kali 3, 18. Sama, jadi kita lihatnya per grup, berapa banyak grupnya tergantung kita mau analisanya atau kita sudah punya hipotesa sendiri bahwa akan ada pembeda di antara grup-grup. Misalnya sama-sama female, tapi satu user, satu non-user. Karena kita pengen tahu bearish-nya, kenapa dia tidak menggunakan, kenapa yang ini motivasinya kenapa dia menggunakan. Yang tidak menggunakan juga akan ditanya, kalau misalnya Anda mau menggunakan produk ini, kira-kira syaratnya apa ya? Nah itu dia motivasi dari non-user. Itu kurang lebih seperti itu kalau untuk kualitatif maupun kuantitatif. Secara esensinya adalah seberapa beda analisa yang akan kita keluarkan dan seberapa dalam analisa yang kita keluarkan.
itu nanti menentukan sampel. Tapi kalau rule of thumb-nya itu 30 per 1 analisa. Analisa male, female 30, female 30, 60. Itu sudah very minimum, tapi tidak bisa di breakdown lagi. Nggak bisa tiba-tiba female 10, 14, 3A, itu udah nggak bisa lagi. Jadi kalau di data trackingnya Nielsen, kalau misalnya teman-teman familiar dengan data trackingnya, kalau begitu ada tanda bintang, itu artinya itu sebuah sudah di bawah 30. Dan harus dibaca secara hati-hati. Gitu. Oke. Ya, baik, Mas Bambang, ada Dua beberapa pertanyaan lagi tuh. Iya, betul. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita nggak bisa jawab secara online semua ya. Nanti kita akan lanjutkan di offline. Oke. Karena ada durasi waktu juga ya, kita harus benar. baikkan seperti ini. Itu aja Mas Budi, ada Junardi itu dijawab. Betul. Ada pertanyaan nih baiknya dari Mas Adi Junardi. Betul. Tidak FNB. Mas Adi Junardi, apakah menyimak atau bisa langsung ngobrol sama Mbak Ika-nya? Pertanyaannya kurang lebih adalah bagaimana cara membentuk karakter branding? Example-nya perusahaan F&B nih, Mbak. Di bidang F&B. Gimana, Mbak Ika? Oke. Trik dan tipsnya katanya ditanya. Tips and tricksnya. Solving. Balik lagi tadi kayak agak mirip juga bahwa pada saat kita membentuk karakter itu sebenarnya kita pengen tahu kita mau dilihat orang seperti apa. Gitu. Jadi salah satu bentuk karakternya kayak tadi saya bilang, misalnya kalau F&B nih, saya pengen dilihat sebagai perusahaan makanan yang menyediakan makanan sehat. Itu yang saya pengen orang lihat dari saya. Ngebentuknya gimana ya? Pertama kita harus sesuai dulu dong bahwa yang dimaksud sehat itu apa? Karena definisi macam-macam. Ada sehat organik, ada sehat raw food, ada sehat buah-buahan, ada sehat sayur-sayuran dan seterusnya. Apakah dari cara menanamnya, dari cara mengolahnya, dari materialnya dan seterusnya. Nah itu yang harus di-identify dulu. Kita harus benar-benar mengidentify kita mau dilihat apa di mata orang. Gitu ya. Misalnya saya bilang saya pengen dilihat sama orang pinter, gitu ya. Salah satu yang saya lakukan adalah saya pakai kacamata. Oke, kacamata dari dulu sih. Nah, kelihatan ya biasanya kan kalau orang pakai kacamata katanya pinter gitu kan, gitu. Nah, tetapi kan tidak hanya orang nggak akan cuma ngelihat saya, iya Mbak Ika pinter ya gitu. Coba kita tes, tanya dong, pinternya di bidang apa dulu misalnya. Nah ternyata harus panjang nih, saya pengen lihat orang pintar di riset. Karena kalau cuma kita ngomongin pintar titik, nanti tiba-tiba dia nanya politik, saya nggak bisa aja, nanti orang bilang, lu kayaknya udah bukan pintar, kenapa kok ternyata nggak pintar? Gitu kan, itu kan jadi backfire. Be spesifik, gitu ya. Jadi kayak misalnya mau F&B, saya mau dilihat orang sebagai makanan sehat. Biasanya ada tema tuh, sehatnya sehat apa? Sehat cara pengolahnya, sehat raw materialsnya, sehat apa-apa dan seterusnya. Itu yang nantinya akan kita, yang tadi Mas Bambang bilang, brand communication, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya itu dan di measure juga. Benar nggak? Saya pengen dilihat sebagai makanan sehat karena saya memproduksi dari organic food misalnya, dengan cara seperti ini, nanti kita measure. Nanti orang akan lihat, oh organik ya? Saya pikir, nah itu berarti ada sesuatu yang memang kita masih miss, belum fulfill. Nah, balik lagi, jadi tadi yang si brand mission-nya itu dulu apa, lalu kita measure lagi, setelah itu baru kita komunikasikan lagi. Kalau komunikasi itu kayak repetitive activities, ya, karena tidak hanya bisa sekali saja. Itu karena tidak semua orang itu begitu kita komunikasi sekali, langsung kena. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Baik, yang kedua tuh sekalian terakhir. Kemudian manajemen problem solving jika menghadapi kendala. Oh, itu tergantung dari tipe manajemennya sebenarnya. Yang ini nih bagaimana? Yang mana? Responden eksklusif di C-level. Oh, approach ke segmen. Untuk C-level pengalaman saya itu di yang tadi yang NGO. Jadi saya harus mewawancari C-suite dan juga company. Pemilik perusahaan itu tetap harus namanya in-depth interview atau IDI atau wawancara satu persatu.
gitu ya. Itu approach-nya seperti itu, dan memang biasanya tim yang approach pun juga kita harus properly train bagaimana cara bikin janji. Biasanya dia nggak akan langsung sama orangnya, kecuali kalau kita sudah kenal ya, harus lewat kata dan seterusnya. Dan biasanya mereka juga akan minta latar belakangnya apa, kira-kira hasilnya seperti apa dan seterusnya. Kalau saya, triknya adalah saya akan mencari orang yang saya kenal secara personal, karena dia akan lebih terbuka dan dia akan tahu, oh diwawancara sama Ika ya. Itu yang terjadi maksudnya. Karena apa? Dia tidak akan memberikan jawaban bias karena itu tidak bicara tentang kita, tapi bicara tentang sesuatu yang sudah kita komunikasikan. Misalnya ngomongin kayak donor itu. Kalau nyumbang kan nggak ada urusannya sama saya gitu, nggak mungkin digede-gedein juga. Itu nggak mungkin dikecil-kecilin, ada sih, tapi itu triknya adalah bagaimana kita menyusun pertanyaan-pertanyaan sehingga tahu dia jawabnya benar apa bohong, melebih-lebihkan apa underrated dan seterusnya. Tapi kalau approach saya sih biasanya yang saya kenal either personally atau ada orang yang kenal dengan orang itu, karena memang sangat sulit. Jadi pengalaman saya juga pernah dulu bikin corporate reputation, dari 90 itu kita harus ngumpulin list kurang lebih hampir 200, lebih dari 200 list. Karena belum tentu semuanya bisa kita approach. Salah satu caranya itu dari yang kenal, snowball kita sebutnya. Ya gitu sih. Ya, luar biasa nih punya nih Mbak Di. Kalau kita terusin kayaknya bisa berapa SKS lagi nih Mbak Di. Iya, itu statistik, udah advance statistik ya. Setuju. Sama branding. Mas Budi, jadi teman-teman mungkin bisa meneruskannya di WhatsApp group. Tadi beberapa kali nanti bisa join di WhatsApp grupnya. Nanti Mas Ilham tolong dibantu ya, diingatkan join WhatsApp group, ada linknya. Terus mohon diingatkan juga untuk mengisi daftar hadir gitu untuk kelangsungannya gitu kan. Terus juga jangan lupa gitu ya, untuk minggu depan itu sebenarnya nanti setelah kita tentang riset ini, minggu depan karena namanya radio Zoominar, kita juga tetap bersentuhan kepada broadcasting, itu mengenai, ini hanya informasi ya, topiknya skill yang diperlukan untuk jadi broadcaster. Jadi what are skills we need to be a broadcaster, baik itu TV announcer maupun radio announcer. Nanti kita akan berupaya mengundang narasumbernya satu penyiar TV, satu penyiar radio, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin untuk menyikat waktu, Mbak Ika mungkin bisa kasih closing statement kali ya, karena waktunya udah lewat ya. Udah over ya, bisa disemangatin ya. Karena banyak juga closing statement-nya. Jadi intinya adalah know your objective, know your problems, and know how to do it. Itu aja. Nggak boleh 3 poin kan. Know your objective. Tahu tujuannya. Yang kedua, ya, kita tahu tujuannya apa, kita tahu caranya, dan kita tahu siapa. Oke. Nah, kalau nggak ada siapanya percuma juga. Oke, terima kasih banyak Ika Jasmika Sari. Kita kasih applause dulu dong Mas Budi dong. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Ika. Mantap. Nah, kalau saya kasih penutup sedikit, jadi masih konsisten hubungan dengan yang lalu-lalu, kita masih pakai konsep yang sederhana aja, PBG, artinya semua orang mau membuat suatu bisnis, sekarang nggak mau asal bikin bisnis, tapi yang dari awal sudah direncanakan bertumbuh terus gitu ya. Dimana ada 3 elemen yang paling penting, ini menurut John Assaraf ya, dia motivator, dia marketing, tapi juga dia lengkapi dengan neuroscience gitu ya. 3 elemen penting itu adalah ada fondasi, ada namanya implementasi, ada namanya optimalisasi. Kemarin fondasi kita sudah bahas sering tentang mindset, skill set, action set. Implementasi nanti juga ada lead generation, ada lead conversion gitu ya, sampai dia berduit. Tapi orang sampai lupa, begitu bisnis sudah berjalan, nah inilah butuh Ika sebenarnya. Karena optimalisasi itu ada namanya, kita nggak bisa menghindar numbers ya, kita suka matrix, terus ada profit. Kita maunya kan profitnya lebih dimaksimalkan, terus bagaimana skalanya dinaikkan. Nah, di sini tentunya kita pada akhirnya kita harus atap dengan numbers, salah satunya kita harus membudayakan riset. Gitu kan kira-kira Mbak Ika ya. Terutama riset pemasaran nih. Apa sih riset pemasaran? Banyak banget fieldnya yang bisa kita. Karena kenapa marketing riset jadi penting? Karena dia paling dekat dengan generate ini profit, generate revenue. Dia kan kita bisa cek dari
loyalitas customer, kita bisa cek apakah brand kita efektif nggak promosinya, kita bisa cek salesnya, distribution dan seterusnya. Itu masuk ke marketing research. Kita bisa cek bagaimana membuat iklan, apakah iklan ini sekedar keren aja tapi nggak impactful. Training marketing juga gitu dan seterusnya. Ya. Menurut saya sih hari ini pelajaran seperti itu, Mas Budi. Mungkin mau tambahkan silakan. Mungkin sebelum tutup nanti kita bisa foto-foto. Ya, Mas Budi lah yang tutup. Ya, siap Mas Bambang. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, partisipan kita hari ini cukup antusias nih. Pertanyaannya mohon maaf nggak bisa semuanya kita jawab di saat online gitu ya. Kita akan lanjutkan di sesi melalui WhatsApp group nantinya. Oke, kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat Mbak Ika, waktunya, sharingnya, ilmunya mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua nih Mbak Ika nih. Mas Bambang, terima kasih. Teman-teman radio maupun partisipan yang lain ya, banyak juga ternyata dari luar radio, ada dari hotel, ada dari perusahaan F&B dan seterusnya. Hari ini menarik sekali. Dan Mas Bambang, kita akhiri sesi hari ini Jumat 5 Februari 2011 ya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat yang akan datang dengan tema yang tadi Mas Bambang sebutkan. Oke, ya. Terima kasih. Kita foto bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Ika, Jatmika. Ya, sama-sama. Ingin sudah bersedia ngisi. Terus juga teman-teman kalau mau meneruskan diskusinya bergabung aja di WhatsApp group tadi. Nanti Mbak Ika juga diundang ya Mas Budi ke situ. Jadi biar kita nggak bingung, yang ditanyanya ada yang jawab gitu. Seperti itu. Mungkin sekarang dibantu foto-foto dulu kali ya sebelum closing lagunya Om Ilham. Om Ilham nih DJ kita masalahnya. Yang masih yang masih ikutan online silakan. Kita foto bareng dulu. Mas Ilham mungkin dibantu kali biar view-nya biar banyak gitu, view-nya biar bisa foto bareng. Ya, tinggal tunggu buka video aja mereka. Ini gambarnya saya masih berdua sama Mas Budi. Oh, masih berdua ya. Yang rame-rame bisa. Yang galeri ya? Oke. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, mungkin kameranya nyalakan semua kali ya. Ya, teman-teman bisa dibuka kameranya untuk foto bersama ya. Ya, makasih ya Mas Helmi, Mbak Vita, ini banyak ya, Mbak Vivi, Mbak Evi, ya ada Mbak Ayu. Tadi juga ada putrinya Mas Lulu nih tadi namanya siapa tuh? Nabila ya. Nabila sama. Nabila Anggana Lara, apa kabar? Ini putrinya Om Lulu, Mas Budi, tau kan Lulu? Mas Ima ya? Mas Ima ya. Halo Pak. Halo. Ada Mas Halo Tobi. Pak. Ya, Santi, oke kita foto. Mbak Vita juga masih ada ya kayaknya. Masih. Mbak Vita, Pak Yarto, apa kabar? Taufik, Saban. Oke, Mas Ilham, silakan di closing dengan itu videonya dimainkan. Mbak Vita, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Mbak Ika. Ya, terima kasih. Hai, mitra kerja yang terhormat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir. Berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show,
hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan sharing, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright!